kalian. Jadi kemarin 2 minggu lalu kita udah bahas sampai di tentang kejadian gitu kan ya. Jadi hari ini kita barusan masuk tentang sejarah Israelnya sendiri. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh 2 minggu lalu tentang penciptaan, terus tentang cikal bakal dari satu kerajaan yang nanti kita tahu disebut Israel. Nah, Israel sendiri itu terbagi menjadi beberapa periode. Pertama, periode lahirnya kerajaan Israel itu sendiri. Ketika kapan? Ketika ya mereka keluar dari Mesir. Setelah itu, ketika mereka udah keluar dari Mesir, mereka sampailah di tanah perjanjian dan mereka berusaha menguasai. Nah, itu yang periode yang kedua. Yang periode ketiga adalah ketika mereka udah menduduki, tapi mereka belum punya raja nih. Mereka masih diatur oleh hakim-hakim, dipimpin oleh hakim-hakim. Nah, ini kita sebut periode dari para hakim. Lalu setelah itu kita masuk pada akhirnya mereka menjadi satu kerajaan. Kerajaan itu satu. Tapi suatu saat pada akhirnya kerajaan itu terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel Utara dan Kerajaan Yehuda Selatan. Nah, setelah itu kedua-duanya dibuang. Kalau Israel Utara dibuang ke Asyur, kalau misalnya Yehuda Selatan dibuang ke Babel. Nah, tapi kita akan fokusnya lebih ke arah Yehuda Selatan. Kenapa? Karena jadi kayak gini penjelasannya. Yang Tuhan kehendaki menjadi raja sebenarnya, dan sampai terakhir itu Mesias datang dari situ, itu adalah keturunan Daud. Jadi kenapa kok kita mengikuti dinasti dari Daud, bukan dinasti dari kerajaan Yehuda Israel Utara? Kita ngikutinya yang dianggap sebagai properly atau dianggap sebagai kerajaan Allah yang sesungguhnya gitu ya. Sejarah keselamatan yang kerajaan yang Tuhan pakai untuk menjadi sejarah keselamatan itu adalah yang ini ya, Yehuda Selatan. Nah, jadi kita mengikuti yang Yehuda Selatan. Yehuda Selatan berada di dalam buangan. Setelah itu pada akhirnya suatu kali di zaman pemerintahan Raja Koresh gitu. Nah, Cyrus kalau bahasa Inggrisnya, mereka dibolehkan untuk kembali lagi ke Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem. Setelah itu berlangsung beberapa saat di mana mereka itu berusaha memperbaiki kembali tembok, memperbaiki kembali penghidupan hukum Taurat, dan mereka memperbaiki tempel bait Allah. Nah, setelah itu barusan sampai satu masa yang disebut dengan intertestamental period. Nah, saya nggak tahu nih kita bisa sampai sini nggak? Kayaknya nggak. Intertestamental period itu satu masa di mana orang-orang Israel sudah tidak mendapatkan nabi lagi dari Tuhan. Jadi hitungannya Tuhan itu tidak berbicara kepada mereka. Karena nabi terakhir ditutup dengan Maleaki. Udah setelah Maleaki berakhirlah kisah di perjanjian lama gitu ya. Oke, ini sedikit gambaran. Jadi di sini kita bisa lihat kapan di dalam buku apa periode-periode itu terjadi. Nah, terus ada satu konsep yang saya itu mau kita mengenal, mau kita mengetahui gitu ya, karena ini adalah satu konsep yang menaungi sejarah keselamatan, yaitu konsep tentang perjanjian atau covenant. Nah, jadi kayak gini. Pada zaman itu, pada zaman PL, covenant atau dalam bahasa Ibrani itu berit itu adalah sebuah relasi yang ada komitmennya. Komitmen masing-masing saling berkomitmen, tapi nggak selalu seimbang ya, nggak selalu seimbang. Nah, saya kasih contoh dulu yang seimbang. Yang seimbang adalah misalnya perjanjian nikah. Nah, kalau kita sekarang covenant itu seperti itu. Perjanjian yang dimaksud ini, covenant ini, bukan seperti kalau misalnya kita let's say kita beli tanah atau apa, nggak sesimpel itu. Atau aku janji nanti kita pergi jalan-jalan jam berapa. Bukan seperti itu. Covenant itu sesuatu yang lebih dalam lagi, lebih keras lagi, lebih kuat lagi untuk itu ya. Nah, itu tadi yang seimbang, contohnya perjanjian nikah gitu. Itu kita lakukan kan. Nah, seperti itu loh levelnya. Kalau misalnya di zaman perjanjian lama ditulis, tadi saya bilang kan ada yang seimbang, ada yang nggak seimbang. Contoh yang nggak seimbang apa? Contohnya adalah raja atau penguasa dengan rakyat atau wilayah jajahannya gitu ya. Atau seorang misalnya kayak gini nih. Ada satu raja gitu ya, raja dari kerajaan A. Ini kerajaan A itu kerajaan yang sangat kecil gitu, kerajaan yang nggak kuat, lemah dan mereka katakanlah mereka diserang berkali-kali atau mereka sering dijajah. Nah, raja dari kerajaan A misalnya minta tolong kepada raja kerajaan B, dia bilang, bantuin aku dong, nanti aku akan kasih kamu upeti. Nah, itu terjadilah satu covenant, satu perjanjian, di mana dalam hal ini raja kerajaan A yang lemah itu dibawa dari raja kerajaan B, yang kerajaan yang besar tadi itu. Biasanya raja yang A itu misalnya harus kasih upeti, misalnya. Nah, sementara kerajaan B akan menjanjikan perlindungan. Nah, jadi seperti itu, kira-kira ya mengenai covenant. Nah, Tuhan
hubungan antara Tuhan dan manusia, kalau kita lihat, bukan cuma di bukan cuma di PL, Perjanjian Lama, tapi juga di PB, nanti kita akan lihat, tapi mungkin minggu depannya kalau PB, itu bahwa Tuhan itu mengadakan satu perjanjian dengan umatnya, dan perjanjian ini itu menjadi satu model, quote-unquote, model dari hubungan kita dengan Tuhan. Gitu ya, dimana jadi kayak gini, framework covenant itu seorang bernama George Mendelhan mengatakan sebuah lensa yang berharga yang melaluinya kita dapat mengenal dan memahami ide Alkitab mengenai hubungan Allah dan manusia. Jadi hubungan Allah dan manusia digambarkan di dalam covenant. Nah, makanya Alkitab kita dibagi dua, perjanjian lama dan baru. Maksudnya itu karena didirikan atas covenant. Dan kita juga jangan lupa, minggu lalu saya sempat cerita bahwa atribut Tuhan yang paling penting adalah kasih setia, yang sampai ditulis di Mazmur 136 yang kita sering nyanyikan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, ya kan? Nah, kasih setia itu membicarakan tentang bahwa Tuhan kalau udah janji, nah itu atribut Tuhan yang paling penting adalah kasih setia. Kasih setia dan bagaimana Tuhan itu kalau udah berjanji satu kali, Tuhan nggak akan membatalkan. Di dalam sejarah keselamatan, Tuhan mengadakan 7 perjanjian. Nah, kita udah melihat 4 perjanjian pertama 2 minggu lalu. Tapi mungkin nggak terlalu detail. Jadi perjanjian pertama adalah dengan Adam. Nah, ini yang saya sempat jelaskan, bahwa Tuhan memberikan manusia perintah untuk kerja, untuk menikah, dan untuk bersahabat. Tapi tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini batal. Kenapa perjanjian ini batal? Karena manusia tidak setia, karena Adam dan Hawa akhirnya makan buah pengetahuan itu. Nah, itu yang pertama disebut covenant of creation. Tapi Tuhan tetap mau mengadakan perjanjian lagi. Tuhan nggak meninggalkan manusia untuk jatuh dalam dosa terus-terusan. Jadi Tuhan mengadakan perjanjian lagi, dan perjanjian ini disebut covenant of grace atau covenant of redemption, perjanjian penebusan, di mana ada 7 perjanjian. Nah, yang pertama adalah Adam, yaitu yang kita bahas tentang proto-evangelium 2 minggu lalu, ya kan? Bahwa Tuhan berjanji nanti ini bakalan dari perempuan ini ada keturunan seorang Mesias yang akan meremukkan kepala ular. Kita tahu digenapi di dalam Tuhan Yesus. Lalu yang kedua adalah dengan Nuh. Nah, perjanjian dengan Nuh adalah Tuhan tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah, tapi manusia juga manusia nggak boleh membunuh sesamanya, binatang pun nggak boleh membunuh sesamanya. Kenapa? Karena itu adalah gambar dan rupa. Manusia adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan Tuhan akan menuntut balas orang-orang atau bahkan hewan yang membunuh ini makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Nah, kemudian kita juga belajar tentang covenant of promise. Tapi ingat kayak gini, kalau kita lihat di sini, cakupan perjanjian dengan Adam dan Nuh itu umum sifatnya, jadi semua perjanjian. Nah, tapi untuk perjanjian dengan Abraham itu sifatnya khusus. Jadi Tuhan cuma mengadakan ini sama Abraham aja. Kalau ini kan semua ciptaan. Nah, kalau ini ibaratnya Tuhan itu memilih dari seluruh manusia, gitu ya, seluruh ciptaan, seluruh manusia ada satu umat yang Tuhan pakai secara khusus untuk apa? Untuk, kalau pakai bahasanya perjanjian Tuhan kepada Abraham, jadi berkat. Dengan kata lain, menjadi alat yang dipakai Tuhan selama sejarah keselamatan itu. Gitu ya. Jadi Abraham dan keturunannya, di mana keturunannya juga spesifik. Tuhan nggak cuma berjanji pada Tuhan nggak cuma kepada semua keturunan Abraham. Enggak, keturunan Abraham yaitu siapa? Dari Ishak dan dari Yakub. Makanya kalau kita baca di PL, itu nggak pernah berhenti cuma dia Allah Abraham that's it. Tapi Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa? Karena Ismail itu tidak mendapatkan perjanjian itu. Esau juga tidak mendapatkan perjanjian itu. Jadi cuma kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Poinnya adalah Tuhan berjanji pada Abraham nih, gitu. Nanti keturunanmu itu yang aku akan pakai untuk jadi berkat dalam pengertian untuk membawa keselamatan. Dan ujungnya dan klimaksnya kita lihat di dalam Yesus Kristus. Jadi sekarang kita akan melihat tentang keturunan Abraham nih. Keturunan Abraham yang adalah orang-orang Israel. Orang-orang Israel. Nah, tapi ada problem nggak? Ada. Problemnya adalah, yang terjadi adalah kalau kita baca di Keluaran, mereka dijajah. Ya kan? Mereka dijajah, mereka ditindas oleh satu bangsa yang tidak mengenal Allah, satu bangsa yang menyembah berhala. Yaitu siapa? Yaitu orang-orang Mesir. Sehingga kalau misalnya mereka dijajah, terus gimana caranya mereka bisa hidup dengan menjadi berkat itu, ya kan? Menjadi berkat untuk sampai pada akhirnya ada keturunan atau Mesias, ya, keturunan dari Abraham, Mesias yang dijanjikan itu. Lawong, jangan lupa ya, apa yang terjadi ketika mereka di Mesir, anak-anak laki-laki mereka dibunuh. Padahal tadi di awal Tuhan akan bilang apa? Dari keturunanmu, dari keturunan si perempuan ini, dan keturunan itu maskulin ya. Dari keturunan laki-laki si perempuan ini, gitu, dalam artian Tuhan Yesus, itu akan meremukkan kepala ular. Jadi Mesias dijanjikan lewat si Hawa kan,
orang-orang Israel kan pada akhirnya nyampe di orang Israel. Tapi sekarang anak-anak laki-laki mereka dibunuh semua. Itu yang terjadi. Sehingga apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah Tuhan harus menyelamatkan umatnya. Tuhan menyelamatkan umatnya. Nah, ini adalah struktur sederhana ya dari Keluaran gitu ya. Dan message-nya adalah apa? Message-nya adalah kayak gini. Jadi siapa pendengar audiens, siapa pembaca utama, pembaca pertamanya Musa? Ya. Jadi kalau kita tahu Kejadian itu ditulis untuk generasi pertama, orang-orang Israel. Generasi pertama yang tidak taat, yang pada akhirnya mereka mencobai Tuhan 10 kali, dan pada akhirnya mereka nggak mau masuk tanah perjanjian, Tuhan putar-putar mereka selama di padang gurun. Nah, sekarang generasi itu udah mati nih, ya kan? Nah, sekarang yang tinggal hidup siapa? Generasi kedua. Generasi kedua, nah mereka sudah keluar nih dari 40 tahun itu. Ya kan, 40 tahun mereka diputar-putar. Jadi sekarang Musa menulis kisah kitab Keluaran untuk apa? Untuk mengatakan ini loh. Bahwa Musa seolah-olah mau ngomong, loh, kamu Tuhan, istilahnya untuk Musa mau ngomong kayak gini loh, kamu jangan membantah lagi sama kayak bapak-bapakmu, ibu-ibumu itu loh. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang nyuruh aku. Tuhan sendiri yang nyuruh aku. Seolah-olah Musa mau ngomong kayak gitu di dalam kitab Keluaran. Nah, jadi kalau kita baca cerita apapun, ingat bahwa kenapa alasan Musa tulis itu, yaitu Musa mau ngomong, aku ini ditunjuk Tuhan loh, kamu tuh jangan memberontak gitu. Nah, jadi misalnya kalau tadi kita kan lihat di sini ada 3 struktur gitu kan, ada 3 poin. Yang pertama adalah Tuhan ngomong gitu. Nah, Musa mau ngomong, ini loh Tuhan sendiri yang memanggil aku, yang memilih aku untuk memimpin orang Israel, ya kan? Yang kedua, covenant law under Moses. Musa seolah mau ngomong, Tuhan sendiri loh yang milih aku untuk menyalurkan ke kamu hukum-hukum Tuhan. Jadi hukum-hukum ini aku nggak ngarang sendiri. Hukum-hukum ini dari Tuhan gitu. Jadi jangan melanggar hukum-hukum ini, kamu terima gitu kan. Nah, yang ketiga, covenant worship under Moses. Sama juga, Musa seolah-olah mau ngomong, ini loh, Tuhan yang kasih aku rule, cara kamu beribadah itu seperti ini. Aku nggak ngarang-ngarang sendiri, ini bukan styleku. Bukan gara-gara aku suka musik yang kayak gini, atau karena aku suka gaya beribadah kayak gini, atau karena aku suka yang seperti ini, makanya aku ini. Enggak, ini dari Tuhan, cara beribadah seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa lihat, original meaning dari kitab Keluaran, apa yang Musa pengen sampaikan adalah, ini loh orang Israel ya, kamu harus, jadi seolah-olah Musa mau, kamu harus ini nih, ngikutin Taurat ini loh. Taurat ini. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang milih aku untuk menjadi pemimpinmu. Nah, kira-kira Musa seolah-olah mau ngomong kayak gitu. Nah, tapi itu kan untuk orang Israel. Gimana dengan untuk kita yang sekarang? Apakah kita baca, oh ini mah cuma cerita? Enggak, ada message-nya juga untuk kita. Kita gereja adalah apa? Kita gereja adalah Israel baru. Jadi kita pun harus mengikuti sebenarnya standar-standar hukum-hukum Musa. Tapi ini nanti ada penjelasannya ya, hukum-hukum Musa maksudnya gimana. Nah, karena kenapa? Karena Kristus sendiri yang memberikan, istilahnya memberikan hukum-hukum itu juga kepada kerajaannya. Tuhan Yesus kan ngomong kan, aku bukan datang untuk apa? Untuk meniadakan hukum Taurat. Enggak, aku datang untuk menggenapinya. Gitu. Bahkan Tuhan Yesus bukan cuman oh nggak usah bukan cuman oh ya pokoknya kita tetap pakai Taurat. Enggak, tapi Tuhan Yesus mempertajam lagi. Misalnya contohnya yaitu berzina. Kamu lihat perempuan yang bukan istrimu aja, kamu udah berzina. Nah, itu. Jadi tetap ya. Tapi nanti kita akan bahas lagi tentang hukum ini. Strukturnya seperti ini gitu. Jadi mulai dari Musa, setelah itu gimana caranya orang-orang Israel itu dikeluarkan dari Egypt, dari Mesir, gitu ya. Jadi pertama dimulai dengan Musa setelah keluar, setelah akhirnya oke nih Musa kembali, ya kan? Musa kembali dari tanah Midian, dia masuk ke mana? Dia masuk ke Mesir lagi untuk apa? Untuk memperjuangkan bebasnya bangsanya, bangsa Israel. Ketika dia pertama kali ketemu dengan si Firaun, apa yang terjadi? Oh, orang-orang kan nggak percaya gitu kan. Ini apaan sih? Termasuk Firaun sendiri dan orang-orang Mesir nggak percaya juga. Tapi kalau kita lihat pada ayat ini, gitu ya, pada bagian ini, mereka ada di mana? Mereka ada di depan Laut Merah. Di belakang mereka ada siapa? Ada Firaun dan pasukannya yang ngejar. Tapi apa yang terjadi? Tapi mereka keluar dan apa yang dimulai dengan ini tadi, disbelief, discouragement, hardship gitu ya. Akhirnya di di pasal 15 kita baca bagaimana orang Israel merayakan itu, mereka percaya, mereka percaya pada Tuhan. Ya, karena apa? Karena Tuhan melakukan itu. Tuhan berhasil dan Tuhan pakai Musa untuk berhasil itu. Ya. Nah, seperti itu. Tapi ini bukan berarti mereka udah 100% percaya. Enggak, karena kita tahu apa yang terjadi, mereka masih banyak ngomel gitu di depannya. Mencoba Tuhan 10 kali. Nah, apa yang terjadi di antara dua ini? Klimaksnya adalah ini. Ingat ya, kiastik yang saya ajari itu. Jadi, yang saya kasih tahu minggu lalu,
Jadi ada struktur kiastik seperti ini. Tengah-tengahnya klimaksnya adalah apa? Klimaks dari bagian ini adalah tentang bagaimana Tuhan mengeluarkan orang-orang Israel dari Mesir. Kalau kita baca itu dengan tangan yang teracung, dengan tangan yang kuat. Ya gitu. Melalui apa? Melalui tulah-tulah dan penghakiman Tuhan atas orang-orang Mesir. Nah, setelah itu bagian yang ketiga adalah bagaimana mereka pergi ke Sinai. Mereka pergi ke Sinai, gitu ya. Nah, ini struktur dari ini apa? Yang bagian kedua ini ya, yang deliverance from Egypt ini. Yang terjadi apa sih sebenarnya deliverance ini? Yaitu 10 tulah. Nah, ini saya nggak akan bahas semua lah ya. Ini jadi 10 kan ada 10 tulah. Yang terakhir itu kan yang paling puncak kan ya. Tapi yang 9 ini dibagi jadi 3 gitu. Seri pertama, seri kedua, seri ketiga ini bisa dibaca sendiri gitu. Nah, message Musa apa di dalam bagian ini? Musa seolah-olah mau ngomong, ini loh, tulah-tulah yang terjadi di Mesir itu menunjukkan bahwa Tuhan itu yaitu Tuhan ada di belakangku, Tuhan yang nge-backing aku nih di dalam apa yang aku kerjakan. Jadi di masa depan kamu pun harus nurut sama aku, kamu harus ngikutin aku karena Tuhan yang tunjuk. Aku ngelakuin ini bukan pakai kuasaku sendiri, tapi Tuhan. Nah, itu message Musa kepada generasi kedua orang-orang Israel. Karena jangan salah ya, generasi kedua orang-orang Israel itu mungkin mereka nggak kenal Musa loh. Mereka nggak tahu loh bahwa pernah ada terjadi 10 tulah gitu ya kan? Nah, seperti itu. Mungkin mereka nggak lihat itu, mungkin ada yang lihat itu. Nah, tapi itu poinnya. Musa mau nunjukin, ini loh, aku melakukan, bukan aku. Tuhan melakukan ini melalui aku. Aku dipakai Tuhan. Jadi dengerin aku. Jadi kamu jangan membantah lah sama seperti bapak-bapakmu itu loh yang sampai akhirnya diputar Tuhan 40 tahun. Nah, setelah itu di bagian berikutnya kita bahas tentang, kita masuk ke bagian tentang apa setelah mereka keluar dari situ, mereka masuk ke Sinai. Ya kan, mereka pergi ke Gunung Sinai. Mereka pergi ke Gunung Sinai, tapi yang terjadi adalah apa? Meskipun Tuhan udah menyelamatkan mereka gitu, tapi orang Israel itu memang dasar tegar tengkuk dan mencobai Tuhan 10 kali. Mereka masih nggak percaya. Dan ini berapa kali mereka menolak itu. Jadi kalau misalnya diaplikasikan di zaman sekarang, Musa kan mau ngomong nih seolah-olah kayak gini. Dari yang bagian kedua, deliverance of Egypt, Musa mau ngomong apa? Orang-orang Israel, kamu harus nurutin aku nih, gitu loh istilahnya, karena Tuhan bekerja lewat aku. Nah, kalau bagian yang kedua tentang traveling to Sinai, Gunung Sinai, Musa seolah-olah mau ngomong, orang Israel kamu nih harus nurutin nurutin aku. Kenapa? Karena Tuhan itu membuktikan penyertaannya lewat aku ini loh, pas waktu di Gunung Sinai ini, yang setiap kali orang Israel minta roti, minta air, itu Tuhan selalu memenuhi lewat Musa. Nah, tapi kalau misalnya kita nih, apa maknanya ini buat kita? Nah, jadi kayak gini. Kita adalah orang Israel baru, dan kita juga punya Musa yang baru, di mana Musa yang baru ini menyelamatkan kita bukan dari perbudakan Mesir atau apa tadi, tapi dari perbudakan dosa. Kita tahu Musa yang baru itu siapa? Yaitu Tuhan Yesus, ya kan? Jadi kita gereja pun gitu ya harus mengikuti Kristus. Kenapa? Karena Allah bekerja lewat Kristus juga, ya kan? Nah, kalau yang ini traveling to Sinai apa? Ya itu juga sama kira-kira. Kita harus mengikuti Kristus. Kenapa? Karena ya dia bekerja melawan segala ketidakpercayaan itu. Kalau kita baca di Injil kan, ya kelihatan tuh orang-orang yang nggak percaya berkali-kali sampai terakhir mereka tetap nggak percaya sih. Tapi kan ada orang-orang yang percaya juga. Oke. Nah ini yang saya mau bahas karena ini cukup penting tentang hukum, ya. Jadi kayak gini. Tadi saya jelaskan di awal tentang perjanjian. Nah, perjanjian itu kan yang tadi saya bilang, ada yang setara, tapi ada yang beda. Ada yang satunya lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, misalnya contohnya tadi tentang raja dari kerajaan yang lebih lemah minta tolong ke raja dari kerajaan yang lebih besar. Nah, itu disebut suzerain vassal treaty. Jadi ada quote and quote raja besar, misalnya raja dari B tadi yang lebih kuat, itu kita sebutnya suzerain. Sementara raja yang dari kerajaan yang lebih kecil itu kita sebut vassal, gitu ya. Nah, dalam hal ini kan ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil, ada yang di atas, ada yang di bawah, gitu kan. Nah,
itu menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan sekaligus hubungan Tuhan dengan orang-orang Israel. Jadi dalam hal ini yaitu Tuhan itu seperti suzerainnya, seperti raja besarnya, sementara kerajaan Israel itu kan kayak kerajaan apaan sih? Kerajaan kecil yang lagi ditindas lagi. Nah, ini Tuhan menyelamatkan mereka. Jadi ceritanya mirip ya kan? Tuhan menyelamatkan nih satu kerajaan yang lemah, which is Israel, dan itu berarti apa? Berarti orang Israel istilahnya begini. Karena Tuhan sudah menyelamatkan, maka mereka mengadakan satu perjanjian. Perjanjian itu isinya apa? Nah, ini kita bisa baca gitu ya. Sebenarnya paling lengkap adalah di kitab Ulangan. Tapi poinnya adalah kayak gini. Tuhan berjanji. Tuhan ngomong seolah-olah kayak gini. Aku ini ya, kalau kita baca I am Yahweh your God. Aku adalah Tuhan Allahmu. Nah, terus habis itu dilanjutkan dengan apa? Aku membawa kamu keluar. Ini kita bisa baca di Keluaran 19 kalau nggak salah. Tuhan bilang kayak gini, aku nih udah mengeluarkan kamu. Dari mana? Dari Mesir. Therefore, peraturannya adalah, jadi kamu harus melakukan apa nih? Ya kan? Itu sekali lagi kan ada upeti dan segala macam itu kan. Nah, ini juga sama. Tuhan juga menuntut umatnya untuk melakukan apa? Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang bla 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 bla. 10 hukum. Saya nggak jelasin. Saya asumsikan kita udah hafal ya. Jadi 10 hukum itu adalah peraturan dari Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya nih raja-raja di dunia gitu ya, yang tadi itu raja yang lebih kuat biasanya minta apa? Upeti, ya kan? Untuk apa? Untuk membayar perlindungan itu tadi. Tapi kalau Tuhan, apa yang Tuhan tuntut dari kita? Tuhan nggak butuh duit, Tuhan nggak butuh upeti. Tuhan mau apa? Tuhan mau kita taat. Tuhan mau kita taat. Itu. Kita menunjukkan ketaatan kita dengan apa? Yaitu dengan yang paling penting adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu tadi. Oke, sisanya bisa baca sendiri. Gitu. Nah, ini ada satu hal yang menarik juga ya ketika kita baca tentang perjanjian Tuhan dengan orang Israel. Tuhan berjanji nih, jadi ini nuansanya nuansa kerajaan ya yang tadi saya bilang. Jadi ada raja yang lebih dari kerajaan yang lebih besar, suzerain, raja yang lebih kuat, dan orang-orang dan umatnya yang quote and quote lebih lemah, lebih yang dilindungi oleh si raja itu. Nah, Tuhan bilang kan, nih aku kasih peraturan buat kamu nih, ya kan? Tapi jangan salah loh. Meskipun dikasih peraturan kayak gitu, ini seperti yang saya sudah jelaskan 2 minggu lalu. Hukum-hukum Musa atau perjanjian dengan Musa itu sifatnya bukan kondisional, sifatnya bukan bersyarat. Kenapa? Karena kalau bersyarat berarti, kamu harus nurutin aku dulu, barusan aku selamatkan kamu dari Mesir, ya kan? Tapi enggak loh, Tuhan selamatkan mereka dulu dari Mesir. Therefore, jadi ya kamu itu kamu seyogyanya lah ya, kamu udah ditolong nih. Jadi ya kamu harusnya begini dong, begitu. Kamu harus taat, kamu harus begini begitu, gitu. Makanya kalau misalnya kita baca apa hukum yang paling penting? Kalau 10 hukum itu dirangkum, Tuhan Yesus ngomong kan jawabannya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap bla 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 bla. Dan itu juga dicatat di Ulangan juga, di kitab Ulangan. Nah, yang menarik adalah kalau kita baca-baca dokumen-dokumen perjanjian ya, dokumen-dokumen perjanjian di Ancient Near East, ini Ancient Near East, Timur Tengah kuno, itu juga ada kata-kata seperti itu. Mengasihi si raja yang suzerain itu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan. Misal, jadi saya pernah baca itu perjanjian antara, saya lupa kerajaan apa, dengan Raja Mesir. Waktu itu Mesir itu sangat-sangat negara yang adik kuasa yang paling kuat banget. Nah, orang-orang dari kerajaan ini berjanji akan mengasihi si Raja Mesir dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal, budi. Jadi bahasanya sama. Cuman kalau di dalam dokumen-dokumen Ancient Near East itu yang lain, hubungan dengan raja-raja yang lain itu, ya kasih itu tuh kasih yang politik. Tapi kalau dengan Tuhan enggak. Dengan Tuhan enggak, gitu ya. Jadi bahasanya bisa sama tapi maknanya beda. Bahkan kata-kata ini, love, father, son gitu ya. Kan Tuhan menyebut orang Israel sebagai apa? Sebagai anaknya, sebagai hambanya juga. Itu bukan sesuatu yang kayak original dari Israel. Enggak, di sepanjang zaman Ancient Near East, di sepanjang zaman Timur Tengah kuno, itu bahasa-bahasa itu juga dipakai di dalam perjanjian. Jadi unik ya, kalau kita misalnya ya perjanjian politik kan kita paling nulis perjanjian politik antara dua negara, oh raja ini dan raja itu, bla bla bla, kayak gitu kan, atau presiden ini dan presiden itu, atau rakyat dari penduduk ini dan itu. Tapi pakai kata-katanya itu menarik sekali, pakai kata cinta, pakai kata mengasihi, pakai kata bapak anak. Saya akan kasih contoh ya. Kalau kita baca di 2 Raja-Raja 16 ayat 7, itu ada seorang raja Israel namanya Ahaz.
itu berjanji kepada Raja Asyur namanya Tiglat-Pileser. Dia bilang kayak gini, aku ini hambamu dan anakmu. Nah, ini bahasa yang juga kita pakai ke Tuhan kan. Kita hamba Tuhan dan kita juga anak Tuhan. Nah, bahasa ini sebenarnya yaitu asalnya itu dari situ. Dari bahasa-bahasa yang dipakai sepanjang Timur Tengah kuno. Bahasa perjanjian itu ya. Nah, jadi itu tadi mengenai perjanjiannya gitu ya. Sorry. Nah, terus mari itu hukum. Tadi kan saya sudah bilang, hukum, Tuhan bukan memberikan hukum supaya mereka diselamatkan. Hukum itu sifatnya bukan bersyarat. Ya, hukum sifatnya bukan bersyarat. Jadi hukum itu gunanya buat apa? Hukum itu gunanya adalah untuk menjadi penuntun hidup kita, penuntun moral hidup kita, dan menunjukkan kalau kita itu berdosa, dan juga untuk mengekang kita dari dosa kita. Mengekang, kalau misalnya nggak dikasih hukum, kan kita misalnya kayak gini nih, kita punya anak, gitu ya, supaya anak ini nggak membahayakan dirinya sendiri, kita kan kasih akan memberikan mereka hukum-hukum juga kan. Nah, kira-kira seperti itu. Fungsi hukum bukan untuk menyelamatkan, ya. Dari zaman Israel sampai zaman PB, nggak ada yang namanya hukum itu untuk menyelamatkan. Oke, gitu. Nah, sekarang pertanyaan kayak gini loh, tapi kalau kayak gitu kok sampai sekarang kita masih apa ya? Apakah kita perlu seperti orang masih perlu menjaga hukum Musa? Misalnya kita cuma boleh makan makanan yang kosher, nggak boleh tuh makan kayak cumi, udang gitu. Nggak. Jadi kayak gini, hukum Musa itu dibagi jadi 3. Kita sebutnya itu moral, hukum seremonial, gitu ya, hukum upacara lah, let's say, sama hukum negara, hukum judicial. Nah, hukum seremonial itu kita nggak perlu melakukan lagi. Contohnya hukum seremonial apa? Contohnya adalah yaitu cuma boleh makan makanan yang kosher, atau kita kalau misalnya najis karena kita pegang mayat, atau kalau kita perempuan kita mengalami menstruasi maka kita nggak boleh beribadah. Itu nggak usah dilakukan. Kenapa? Karena itu hukum seremonial yang udah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah hukum judicial, hukum negara. Itu kita juga nggak perlu lakukan. Kenapa? Karena sekarang kerajaan Allah itu bukan lagi kerajaan yang fisik, tapi kerajaan Allah itu ada di mana? Ya, istilahnya itu di dalam hati orang-orang percaya, di dalam gereja. Jadi nggak lagi kita perlu pakai hukum-hukum yang hukum-hukum kenegaraan ini, hukum-hukum kenegaraan ya, misalnya contohnya kalau kamu berzina kamu dirajam. Kalau kamu sebagai perempuan kamu berzina kamu dirajam mati. Nanti kalau kamu punya tanah misalnya ya, tanahmu kamu pakai untuk bertani, kamu harus meninggalkan sebagian itu untuk dibiarkan aja, nggak boleh dicabutin gitu ya, nggak boleh dipanen. Kenapa? Buat orang miskin. Nah, itu ibaratnya. Oke, nah itu tadi kalau untuk hukum, kalau untuk worship, ini ada satu kejadian yang sangat-sangat menarik, tapi kita nggak bisa bahas karena ya keterbatasan waktu gitu ya. Jadi Tuhan memberikan juga kepada Musa satu peraturan memberikan pada Musa yang disampaikan pada Israel, maksudnya bagaimana harus menyembah Tuhan, gitu ya. Pertama harus bikin apa dulu? Harus bikin rumah ibadahnya dulu dong, rumah Tuhan dulu dong. Yaitu apa? Yaitu kemah perjanjian atau tabernakel. Tabernakel. Nah, tapi di tengah-tengahnya ini tengah-tengahnya adalah kisah tentang bagaimana mereka menyembah Tuhan dengan cara mereka sendiri. Ya, jadi Tuhan mau disembah nih dengan cara apa? Ya, dengan cara A, B, C, D, E. Kita bisa baca di bagian ini. Tuhan kasih instruksi bagaimana membangun tabernakel. Tapi yang dilakukan oleh orang Israel apa? Mereka jadi kayak gini ya. Ketika mereka menyembah patung lembu emas, itu bukan mereka menyembah dewa-dewa lain loh. Bukan. Mereka membayangkan, oh kayaknya Tuhan itu kayak gini deh. Jadi kita sembah pakai patung. Kita sembah pakai patung. Gitu. Ini bukan cara yang Tuhan mau. Tuhan nggak mau disembah lewat patung-patung. Nah, jadi apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi adalah Tuhan mematikan 3.000 orang dari mereka. Nah, setelah itu setelah Tuhan hukum mereka lah istilahnya, karena mereka tidak taat. Nah, barusan mereka mulai nih membangun tabernakel. Ini juga strukturnya juga kiastik gitu ya, paralel terbalik. Jadi yang fokusnya yang di tengah. Itu udah Israel, kita udah Exodus periode, wah kita barusan selesai satu periode nih. Oke, periode yang itu udah berlalu, yang ini kita cepat aja, yaitu tentang bagaimana orang Israel menduduki tanah itu. Jadi mereka nih ya, generasi kedua orang Israel, mereka kan udah nih, mereka keluar dari keluar dari Mesir. Terus mereka menyeberangi Laut Merah. Terus mereka diputer-puter di mana? Di sana selama 40 tahun di padang gurun. Generasi pertama mati, ganti generasi kedua. Nah, generasi yang kedua ini nih, sekarang mereka
nyampe di Kanaan, dan Musa udah mati by the way. Musa nggak bisa masuk tanah perjanjian, gitu ya. Jadi yang memimpin adalah Yosua. Yosua sama generasi orang-orang Israel yang generasi kedua, karena papa mamanya udah mati semua, ya, karena ketidaktaatan mereka diputar-putar di padang gurun itu. Sekarang mereka mau menduduki tanah Kanaan. Dan di sini, jadi intinya adalah kisah poin dari seluruh dari kitab Yosua tentang bagaimana mereka menduduki tanah adalah kayak gini. Tuhan suruh mereka, kalau kita baca gitu ya dari sejak ke Ulangan, Tuhan udah bilang, kamu harus menghabisi semua orang Kanaan, jangan disisain. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi enggak, mereka kompromi, mereka enggak niat gitu, mereka enggak sepenuhnya benar-benar oke nih kita akan melakukan yang Tuhan suruh. Masih aja ada yang dipelihara. Salah satu contoh yang paling menarik menurut saya gitu ya, menarik dan indah adalah ini, bagian ini. Israel without Yahweh. Jadi yang terjadi adalah kayak gini. Tuhan suruh mereka bunuh nih semua orang. Nah, dikisahkan ada orang-orang, sekumpulan orang yang disebut orang Gibeon. Gitu ya. Nah, orang Gibeon ini adalah orang-orang yang dengar, wow, ternyata orang Israel kuat-kuat ya. Wah, mendingan kita melakukan ya itu tadi, mengadakan perjanjian sama mereka. Nah, dalam hal ini berarti orang Gibeon lebih lemah daripada orang Israel ya. Jadi orang Gibeon datang ke orang Israel, tapi pura-pura menyamar sebagai orang miskin. Kita ini orang apa? Kita ini lemah loh, kita ini butuh bantuan apalah, kita bukan dari orang Kanaan kok, kita begini gitu. Jadi kamu tolongin kita, kamu jangan serang kita lah, kamu lindungin kita, whatever. Kayak gitu. Yang dilakukan oleh orang-orang Israel adalah orang-orang Israel nggak tanya Tuhan. Orang-orang Israel nggak tanya Tuhan dan lupa tadi Tuhan suruh bantai semua, ya kan? Yang bilang oke, gitu, langsung aja orang Israel bilang oke. Ternyata ketahuan lah, ternyata orang-orang Gibeon ini memang orang Kanaan dan mereka menyamar gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ya udah, karena mereka udah kadung mengadakan perjanjian itu nggak boleh dibatalkan, gitu ya. Jadi kayak gini, orang Israel melakukan perjanjian itu dengan orang-orang Gibeon karena kita bilangnya karena mereka nggak tanya Tuhan, karena mereka nggak minta hikmat Tuhan, karena mereka nggak consult. Tapi yang menarik adalah bukan berarti setelah itu Tuhan bilang, oh kan kamu nggak taat kan, ya udah kalau gitu kamu batalkan perjanjianmu sama si orang itu. Enggak. Tuhan bilang apa? Kamu udah berjanji, ya udah kamu harus tepati. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Makanya kalau nanti kita baca gitu ya di 2 Samuel 21 itu ada kisah tentang orang Gibeon. Jadi kayak gini. Salah satu perjanjian yang diladakan oleh Musa, ada oleh orang Israel dan orang Gibeon adalah kayak gini. Orang Gibeon itu bilang kayak gini, kamu jangan habisin kita, kamu jangan bunuh kita. Orang Israel bilang, oke, aku nggak akan bunuh kamu, ya kan? Tapi yang terjadi ketika kita baca 2 Samuel 21, Saul, raja pertama Israel, membantai orang-orang Gibeon, ya, sehingga Tuhan menghukum orang Israel di zaman pemerintahan Daud. Kenapa? Karena yaitu melanggar perjanjian. Dan pada akhirnya setelah itu Daud membalaskan dengan membunuh 7 anak Saul. Ya udah, pada akhirnya hukuman itu berhenti. Jadi itu Tuhan nggak mau orang Israel melakukan hal ini. Tapi kalau orang Israel udah kandung janji, Tuhan nggak mau orang Israel membatalkan perjanjian itu. Segitu pentingnya konsep kita harus tepati janji bagi Tuhan, ya. Jadi jadilah orang yang perkataannya bisa dipegang. Karena Tuhan yang perkataannya bisa dipegang. Tuhan adalah Tuhan yang punya kasih setia. Jadi kalau kita udah janji, jangan pernah dilanggar, ya. Oke. Ini tentang, jadi kayak gini. Kalau yang tadi tentang taking the land itu mereka menyerangnya ya untuk mendapatkan tanah itu. Possessing the land itu maksudnya mereka udah mendapatkan tanah itu, tapi mereka membunuh sisanya gitulah istilahnya. Mereka benar-benar settle di tempat itu. Tapi ya itu mereka males-malesan. Mereka males-malesan gitu kan. Mereka nggak mau dengan niat gitu ya. Jadi pada akhirnya apa ya, sampai terakhir tetap bakalan ada orang-orang itu, orang-orang Kanaan yang tersisa itu, yang orang Israel nggak mau benar-benar bantai semua kayak gitu. Jadi maksudnya adalah, poinnya adalah kayak gini loh. Kalau kita itu diberikan Tuhan satu perintah, atau kita disuruh Tuhan pelayanan sesuatu, whatever, yang harus dilakukan adalah apa? Jangan seperti orang Israel, kasih Tuhan setengah-setengah. Ya kan? Kasih Tuhan itu seluruhnya. Jangan kira ini cuma di PL doang. Di PB juga ada. Ananias dan Safira, ayo kasih semua. Ya kan? Mereka kasihnya 50%. Poinnya itu adalah, kalau memang bukan 50%, kalau memang bukan 100%, ya jangan bohong dong. Ya kan? Mereka kasih 50%. Oke. Setelah itu apa? Setelah itu Tuhan matikan. Jadi kita itu oke, aku mau melayani Tuhan, jangan kasih yang setengah-setengah, jangan kasih yang
salah-salah. Itu tadi, oke. Nah, masuk ke periode yang ketiga, yaitu periode dari hakim-hakim. Jadi sedikit lanjutan dari yang tadi gitu ya, dari yang di Yosua. Kalau di dalam Yosua, orang-orang Israel ini nggak mau, nggak bener-bener niat lah, quote and quote, untuk menghabisi orang-orang Kanaan secara keseluruhan. Nah, ini yang terjadi ya sama, masih tetap sama. Mereka nggak bener-bener mau menaati Tuhan. Mereka membiarkan hidup gitu, orang-orang Israel maksudnya membiarkan orang-orang Kanaan hidup, ya paling disuruh kerja paksa dan whatever gitu. Nah, sehingga yang terjadi adalah apa? Yang terjadi berikutnya adalah yaitu mereka di dalam satu cycle di mana karena mereka ngelihat ternyata dewa Kanaan punya dewa-dewa kayak gini ya, sekali lagi karena mereka nggak menuruti Tuhan untuk membunuh semua orang Kanaan gitu. Nggak apa namanya, mereka lihat ada dewa-dewa nih, mereka ikutan sembah dewa-dewa Kanaan itu, ya kan? Mereka sembah dewa-dewa Kanaan. Setelah itu yang terjadi apa? Tuhan marah sehingga apa? Tuhan kirim bangsa lain untuk menjajah orang Israel, ya kan, untuk menindas orang Israel. Yang dilakukan setelah itu apa? Setelah itu orang Israel nangis-nangis sama Tuhan, Tuhan tolong kita, bla 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 bla. Ini ya udah, Tuhan tolong mereka dengan Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Tapi yang terjadi setelah mereka diselamatkan apa? Mereka balik lagi ke dalam perbudakan. Ya, seperti itulah kejadiannya. Kira-kira di seluruh hakim-hakim itu kayak gitu. Nah, setelah itu kita diberikan kisah tentang para hakim-hakim itu. Nah, ini saya nggak akan bahas keseluruhan, tapi intinya kayak gini. Hakim-hakim itu, poinnya adalah nama-nama hakim-hakim itu tidak ditulis secara kronologis ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kan urutannya dari Otniel, Ehud, Deborah, Barak, itu bukan berarti, hakim yang pertama itu Otniel, hakim yang kedua Ehud, hakim yang ketiga Deborah atau Barak gitu ya. Bukan kayak gitu maksudnya, gitu ya. Karena disusunnya bukan secara kronologis. Dicatat yang pertama iya, tapi bukan berarti secara kronologis itu yang pertama, Otniel yang pertama, bukan. Disusun berdasarkan apa? Disusun berdasarkan dari hakim yang paling baik, yang paling oke, sampai hakim yang paling apa ya istilahnya, paling nggak baik lah, paling nggak benar hidupnya gitu. Nah, di mana makin yang hakim yang paling nggak benar ini itu justru diceritakan paling panjang, diceritakan kebobrokannya secara panjang. Jadi yang ini hakim-hakim yang baik-baik ini kita lewati, yang Otniel, Ehud, Deborah, Barak, ya kan? Otniel oke, Ehud oke, Deborah, Barak rada nggak baik sih. Soalnya kenapa? Soalnya Baraknya kan pengecut, sampai akhirnya Deborah yang bantuin, bahkan Yael si perempuan itu ya, itu yang pada akhirnya membunuh siapa? Jenderal Sisera itu. Jadi kayak gitu, mulai rada nggak baik nih. Terus habis gitu Gideon, dan kita tahu Gideon juga bukan orang yang baik juga, ya kan? Gideon orang yang awalnya nggak percaya, sampai Tuhan mesti kasih 3 tanda. Tuhan kasih 3 tanda lewat apa? Yaitu lewat ketika Gideon kasih makanan, terus Gideon minta Tuhan kasih tanda itu, yang ini kalau misalnya memang benar ya, ini biarlah yang apa, gulungan gumpalan bulu ini biarlah basah, tapi yang tanahnya kering. Nah, itu yang kita tahu kan. Terus setelah itu mereka waktu menyerang gitu, dan lama-lama itu tambah lama tambah jelek gitu. Dimana Gideon pertama oke lah dipakai Tuhan dengan luar biasa kan, tapi pada akhirnya ditutup dengan kisah ini, antithesis of Yahweh salvation. Jadi dikisahkan si Gideon itu mau dijadikan raja, tapi Gideon kan ya sok-sok rendah hati, enggak, aku nggak mau jadi raja. Tapi anaknya dikasih nama Abimelek. Di mana Abimelek artinya apa? Abimelek itu dari kata Aba, gitu kan? Aba artinya bapak, I itu aku, jadi bapakku, Melek itu raja. Jadi Abimelek Gideon yang menolak jadi raja, tapi dia kasih nama anaknya Abimelek, bapakku adalah raja, gitu. Jadi kita bisa bayangkan ya, Gideon itu orang kayak gitulah, mulutnya nggak bisa dipegang, kayak gitu. Jadi tambah lama tambah jelek, ya kan? Terus setelah itu Yefta, Yefta juga sama juga kan, akhirnya dia bikin perjanjian yang sama Tuhan yang nggak dipikir dulu, nggak berhikmat, akhirnya anaknya yang jadi korban. Dan Simpson, udah saya nggak usah cerita, Simpson mah kita udah tahu lah ya apa yang terjadi kan. Simpson itu playboy, kerjaannya main cewek, dia seorang nasir yang sebenarnya nggak boleh makan, nggak boleh minum anggur, nggak boleh sentuh mayat, dan nggak boleh potong rambut. Tiga-tiganya dilanggar, dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya matanya dicungkil, dia mati dengan quote and quote rada bunuh diri gitulah ya, rada bunuh diri sekaligus ya itulah kayak teroris gitu kan cara matinya. Nah itu, jadi tambah lama tambah jelek banget. Dan kalau kita lihat a picture of people in chaos, setelah diceritakan tentang hakim-hakim itu ditutup dengan kisah tentang dua kisah. Yang pertama adalah satu orang yang menyembah berhala lah.
let's say. Dan yang satunya adalah tentang Sodom dan Israel. Maksudnya kalau kita baca di Kejadian 19, kita ingat Sodom itu orang-orang Sodom mau memperkosa dua tamunya Lot yang notabene sebagai malaikat, dan Lot bilang, ini loh kamu tak kasih anak perempuanku aja. Nah itu kejadiannya mirip. Nanti bisa baca sendirilah, itu cukup brutal lah kejadiannya ya. Bisa dibaca sendiri. Nah tapi yang penting yang saya mau kasih tahu itu ini. Kata-kata ini yang selalu diulang-ulang terus sepanjang hakim-hakim. In those days, there were no king Israel. Every man did what was right in their own eyes. Pada masa itu tidak ada raja di Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka. That's it. That's it. Itu yang terjadi di dalam apa? Di dalam kehidupan orang-orang Israel ketika nggak ada raja. Ya. Ini bisa dibaca sendiri. Poinnya adalah kayak gini. Ketika kita lihat orang-orang Israel, gitu ya, mereka hidup nggak ada raja. Mereka orang Israel, mereka udah di tanah perjanjian, tapi mereka nggak ada raja. Juga hidupnya kan kacau balau kan. Ya kita sama, kita orang Kristen, kita ngaku kita orang Kristen. Oke, kita udah dibebaskan dari dosa. Oke, baik. Kita bahkan berada di gereja, setiap minggu ke gereja. Oke, kita di pelayanan. Oke. Tapi benar nggak sih hidup kita itu merajakan Tuhan Yesus? Karena jujur aja kita bisa lebih hidup kayak orang Israel kayak gitu. Tidak ada raja di Israel. Kita nggak punya raja. Kita nggak hidup berdasarkan hukum-hukum yang Tuhan Yesus kasih. Ya hidup kita kayak gini nih jadinya. Itu kacau balau, nggak karu-karuan. Nah itu tadi tentang gimana orang-orang Israel itu udah di tanah itu tapi mereka nggak punya raja. Jadi sekarang yang terjadi adalah langsung saya skip aja. Kita masuk ke 1-2 Samuel. Di 1-2 Samuel, ini saya lewati ya bagian tentang kelahiran. 1 Samuel 8 ayat 4. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel. Samuel itu hakim terakhir di Rama dan berkata padanya, engkau sudah tua dan anak. Jadi kayak gini, mereka minta raja itu enggak salah. Ya, kita selama ini bilang, oh kita nggak boleh minta apa, orang Israel sebenarnya nggak boleh minta raja. Enggak, sebenarnya nggak salah. Yang salah adalah ketika mereka bilang seperti ini. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Jadi mereka minta raja itu seperti bangsa-bangsa lain. Ya, raja yang kayak bangsa-bangsa lain. Which is raja yang kayak bangsa-bangsa lain apa? Kalau kita baca di seluruh, kalau kita tahu cerita-cerita tentang Timur Tengah kuno, raja itu dianggap dewa. Raja itu dianggap Tuhan. Tapi kalau Israel beda. Israel beda. Rajanya itu bukan Tuhan. Ya, raja itu tidak sama dengan Tuhan dewa. Raja nggak sama dengan reinkarnasi dewa-dewa. Enggak. Raja yang manusia doang. Tapi ada raja yang lebih besar. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan. Nah, ketika orang Israel bilang, aku pengen raja seperti bangsa-bangsa lain. Maksudnya, aku pengen raja yang juga quote and quote, ya apa, yang kita bisa perlakukan seperti dewa. Dan itu berarti apa? Dan itu berarti melanggar hukum pertama. Nah, jadi request mereka minta raja nggak salah. Yang mereka salah adalah ketika mereka minta raja seperti bangsa-bangsa lain. Jadi pada akhirnya, Tuhan di dalam penghakiman, Tuhan memilih untuk si Saul menjadi raja. Dan kalau kita ingat yang minggu lalu, kenapa kita tahu Saul itu dipilih di dalam penghakiman dan bukan Tuhan memilih Saul itu ya bukan ini raja yang memang dikehendaki Tuhan. Karena kalau kita ingat 2 minggu lalu, Tuhan pilih siapa untuk membawa tongkat kerajaan? Yehuda, ya kan? Jadi harusnya keturunan Yehuda, tapi kita tahu Saul itu keturunan Benyamin, bukan keturunan Yehuda. Gitu. Lalu ya pada akhirnya kita tahu meskipun Saul itu kelihatannya awalnya hebat banget gitu kan, dia perang kemana-mana selalu menang, tapi akhirnya Tuhan menolak Saul. Pertama Tuhan menolak keluarga atau dinasti Saul itu di pasal 13 gitu. Kenapa? Karena Saul nggak mau nungguin Samuel ketika dia perang gitu. Nah itu dinasti Saul ditolak. Pada akhirnya pada pasal 15 itu Saul sendiri yang akhirnya ditolak. Dan ini muncullah satu pertanyaan perkataan yang sangat terkenal ya. Apakah Tuhan itu, ini kata Samuel kepada Saul, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. 1 Samuel 15 ayat 22. Jadi poin dari Saul adalah dia nggak taat. Dia quote and quote jadi Tuhan untuk dirinya sendiri. Which is ini kan yang digandaki orang Israel. Kamu mau raja yang main Tuhan-Tuhanan sendiri. Ya ini Tuhan kasih raja yang main Tuhan-Tuhanan juga. Seperti Saul. Dan pada akhirnya Saul ditolak. Nah kita tahu siapa penggantinya yaitu Daud. Karena kita sudah banyak cerita tentang Daud mengalahkan Goliat, persahabatan Daud dengan Yonatan. Jadi itu kita lewat aja.
Dan bagaimana Daud itu selalu Tuhan itu menyelamatkan Daud gitu ya. Itu kita lewat aja, ini dilewatin aja. Pada akhirnya kisah ini Daud dan Saul itu ditutup dengan akhirnya Saul mati. Ya, Saul pada akhirnya mati, dia perang lalu dia kalah gitu, dan dikisahkan dia itu bunuh diri. Dia minta tolong salah satu hambanya untuk bunuh dia, tapi hambanya nggak mau, akhirnya dia bunuh diri. Gitu. Nah, ini ada sedikit tambahan. Kalau misalnya kita baca nih ya, di 1 Samuel 31 ada cerita tentang si Saul yang mati bunuh diri. Tapi di 2 Samuel 1 itu ada satu orang Amalek yang ngomong, oh aku loh yang bunuh Saul. Kenapa? Karena dia pengen dikasih reward sama Daud kan. Nah, mana yang benar? Apakah cerita yang diceritakan di 1 Samuel 31 atau 2 Samuel 1? Nah, jadi kayak gini. Ketika kita baca Alkitab, kita ingat, jadi ada prinsipnya kayak gini ya, saya ajarin. Prinsipnya adalah kayak gini. Kalau ada 2 statement, 2 pernyataan, atau 2 kisah yang bertentangan, ingat bahwa yang benar itu adalah pasti yang ide dari Tuhan, atau dari messenger, penyampai pesan dari Tuhan, atau dari narator sendiri. Selain itu, kemungkinan kalau misalnya bertentangan, berarti salah. Nah, misalnya kasus ini. Yang ngomong siapa? Bahwa Saul itu matinya bunuh diri. Narator. Ya kan? Sementara yang 2 Samuel 1, yang ngomong siapa? Seorang Amalek. Mana yang benar? Yang benar adalah 1 Samuel 31, karena yang ngomong adalah narator. Nah, sama juga nanti kalau kita misalnya baca tentang Yerobeam. Yerobeam protes kan ke Rehabeam, oh bapakmu si Salomo itu loh jahat sama kita, bla bla bla. Padahal kalau kita baca, enggak. Salomo itu di dalam zaman pemerintahan, Salomo itu rakyat itu sangat-sangat aman, damai, tentram, dan mereka sangat-sangat berlimpah-limpah. Kenapa kok Yerobeam sekarang ngomong, enggak, zaman bapakmu kita ditindas apa? Berarti artinya Yerobeam itu bohong. Yerobeam tidak mengatakan yang sebenarnya. Gitu ya cara taunya ya. Apakah sesuatu itu benar atau yang di dalam Alkitab itu, kalau ada 2 hal yang bertentangan, mana yang harus kita percaya? Itu ya kalau Tuhan katakan, yang dikatakan nabi atau penyampai pesan dari Tuhan sama narator. Ini bisa dibaca sendiri. Itu. Nah, dan setelah itu, kisah pemerintahan Daud. Itu setelah Daud menjadi raja, pada akhirnya kan Saul mati, digantikan oleh Daud menjadi raja. Daud menjadi raja, dan Tuhan mengadakan perjanjian dengan Daud. Ini sebenarnya ya 2 Samuel 7 itu bagian yang bagi saya secara pribadi itu sangat-sangat indah gitu. Kita silakan baca, tapi saya kasih singkatnya aja. Jadi Tuhan mengadakan perjanjian dengan Daud. Ceritanya kayak gini. Daud itu nyampe di istana, terus dia lihat, wah, istanaku bagus. Terus habis gitu Daud lihat tabernakel. Aku tinggal di raja, masa Tuhan tinggal di kemah? Kok nggak elit banget, ya kan? Pada akhirnya yang dilakukan Daud adalah apa? Ya udah, dia bilang ke Nabi Nathan, aku mau bangun nih rumah buat Tuhan yang bagus kayak rumahku, mau bikin rumah ibadah lah, rumah ibadah, mau bikin bait. Tapi yang terjadi adalah pertama Nabi Nathan bilang, oh ya oke, tapi ternyata Tuhan nggak mau. Tuhan nggak mau dikasih bait sama Daud. Pertanyaannya kenapa? Tuhan nggak mau dikasih rumah ibadah sama nggak mau dikasih rumah lah, let's say, sama Daud. Karena Tuhan bilang kayak gini, aku loh selama ini lo udah jalan sama orang Israel. Aku mah jalan di kemah ya nggak apa-apa. Intinya kayak gitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Tuhan itu mau bilang, kalau umatku ini masih belum benar-benar settle dengan baik, ya aku juga nggak mau tinggal di istana. Nah, sekarang kan kerajaannya Daud kan masih awal-awal masih rada gonjang-ganjing gitu ya. Jadi Tuhan bilang, enggak lah, aku nggak mau itu dulu. Nanti kalau kerajaanmu udah kokoh, barusan. Makanya akhirnya yang bangun bait siapa? Salomo. Nah, Tuhan kita itu Tuhan yang kayak gitu. Aku nggak bakalan settle sampai aku memastikan bahwa rakyatku udah aman. Gitu. Kalau umatku masih tinggalnya di kemah, aku juga tinggalnya di kemah. Seolah-olah Tuhan mau ngomong kayak gitu. Itu sesuatu yang sangat-sangat indah sekali. Bahkan pada akhirnya kalau kita lihat ceritanya gitu ya, Tuhan kan bilang ke Daud, aku akan Tuhan kan bilang, Tuhan aku mau bangun rumah buat kamu. Tapi Tuhan ngomong tadi itu plus Tuhan ngomong kayak gini, kamu mau bangun rumah buat aku? Enggak, aku yang akan bangun rumah buat kamu. Maksudnya kayak gini, kata dinasti sama kata bait sama kata rumah itu di dalam bahasa Ibrani itu semua kata-katanya sama. Bait, bet gitu ya istilahnya. Jadi maksudnya ketika Tuhan bilang, kamu nggak usah bangun rumah buat aku yang justru akan bangun rumah buat kamu. Maksudnya adalah apa? Kamu nggak usah bangun rumah buat aku, tapi aku akan mengokohkan dinasti. Maksudnya itu. Bukan Daud yang melakukan dulu, tapi Tuhan yang melakukan itu buat Daud. Maka saya sangat rekomen
Anda buat baca bagian ini 2 Samuel 7 gitu ya. Ini nanti bisa baca sendiri. Itu tapi Daud itu tadi kan dibilang kan, maksudnya oke nih kita mengadakan perjanjian nih. Tuhan berjanji apa? Tuhan berjanji ini aku akan menaklukkan kerajaanmu. Tapi kamu dan keturunanmu kamu harus taat sama aku. Gitu ya. Problemnya adalah Daud dan keturunannya taat nggak? Enggak. Jangankan keturunannya Daud, Daudnya sendiri nggak taat. 4 pasal setelahnya di dalam kejadian di dalam maaf kejadian lagi di dalam 2 Samuel 11 kita tahu apa yang terjadi. Daud memperkosa Batsheba, kan? Udah nggak taat. Sebenarnya Tuhan kalau misalnya mau membatalkan perjanjian bisa, tapi Tuhan bilang apa? Tuhan udah berjanji, Tuhan nggak akan mengingkari meskipun orang yang itu tadi si Daud itu ya segitu parahnya dan mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Tapi Tuhan tetap setia sama Daud. Cuman gini ya, kita tuh sering ngomong bahwa oh ya Tuhan pasti mengampuni segala dosa kita. Benar sih Tuhan mengampuni segala dosa kita. Tapi jangan salah, bukan berarti kita nggak akan didisiplin Tuhan. Karena tahu nggak apa yang terjadi setelah Daud itu memperkosa Batsheba dan membunuh Uria? Yang terjadi adalah ya Nabi Nathan datang dan kita tahu Nabi Nathan pakai perumpamaan. Terus sampai akhirnya Daud ngomong itu orang itu mesti apa dibunuh dan apa dia mesti apa orang itu mesti dibunuh dan kan yang itu loh yang kisah tentang tahu kan yang janda yang punya cuman satu domba tapi dombanya dibunuh lagi sama satu orang kaya ya kan. Nah Daud bilang itu orang kaya mesti dibunuh dan 4 dan harus istilahnya itu ganti ruginya itu 4 kali lipat gitu kan. Itu perkataan Daud sendiri. Nah jadi itulah yang menjadi disiplin Tuhan terhadap Daud. Daud oke lah anugerahnya adalah Daud sendiri nggak mati, tapi ingat tadi Daud bilang apa? Ganti 4 kali lipat ya kan. Ya sama Tuhan menuntut 4 kali lipat. Jadi kalau kita selama ini mikirnya kayak gini, oh Daud memperkosa Batsheba, hukumannya adalah anak dari Batsheba, anak Daud dari Batsheba mati. Enggak loh. Anak Daud yang mati gara-gara kasus ini tuh bukan 1 tapi 4. Satu yaitu anaknya si Batsheba itu. Kedua, kalau kita baca terus berlanjut gitu ya, ini Daud punya satu anak yang namanya Amnon dan dikisahkan Amnon itu memperkosa anak perempuan Daud yang namanya Tamar. Itu Amnon dan Tamar ini bukan satu ibu ya by the way. Pada akhirnya ada anak Daud yang lain namanya Absalom. Absalom itu saudara laki-lakinya Tamar. Absalom bunuh Amnon. Jadi udah 2 anak laki-laki nih yang mati. Dan Absalom memberontak sama Daud. Pada akhirnya langsung singkat cerita aja Absalom juga mati. Ya kan? Udah 3 nih yang mati. Udah 3 yang mati, ini nanti silakan dibaca sendiri. Itu ada 3 orang yang mati. Dan setelah itu dilanjutkan lagi, pada akhirnya si Daud memutuskan Salomo yang akan menjadi raja. Tapi pada akhirnya yang menjadi raja siapa? Salomo menjadi raja. Tapi ada satu anak Daud yang lain namanya Adonia. Itu kita bisa baca di satu raja-raja, di mana si Adonia itu bilang, enggak, aku yang mau jadi raja. Intinya kayak gitu, bisa dibaca sendiri. Dan akhirnya Adonia ini juga mati. Tapi matinya bukan di tangan Daud, matinya di tangan Salomo. Jadi Tuhan nggak tuntut. Jadi Daud kan bilang, itu harus digantikan 4 kali lipat. Ya sama. Daud melakukan hal itu dibalas 4 kali lipat. Jadi jangan bilang, oh Allah di PL itu nggak peduli sama perempuan. Makanya ada peraturan di imamat kalau misalnya kita dengar mungkin ya orang ateis atau orang apa ngomong, oh Tuhan itu nggak peduli sama orang apa sama perempuan kalau di PL. Buktinya apa? Buktinya kalau perempuan diperkosa di imamat kan ada kan bukannya si orangnya mesti dibunuh tapi ya malah si anak yang perawan itu harus dijadikan istri dari pemerkosanya. Itu salah ya. Tuhan itu ketika si Batsheba diperkosa, Uria dibunuh, Tuhan tuntut 4 kali lipat dari Daud. Anaknya 4-4-nya yang laki dan kecuali yang anaknya dari Batsheba itu 3-3-nya itu sebenarnya anak paling dewasa, anak paling tuanya si Daud ya, itu mati semua. Segitu kerasnya disiplin Tuhan. Jadi jangan pernah kita ngerasa oh aku anak Tuhan, therefore aku kan diluputkan dari semua hukuman lah. Let's say kalau misalnya aku dosa, iya kita diluputkan dari hukuman kekal. Tapi selama di dunia ya kita didisiplin dan disiplin Tuhan sama kita sama disiplin Tuhan kepada orang yang nggak kenal dia jelas lebih keras kepada kita dong. Ya kan kita kalau pakai bahasa Ibrani kita anak-anak beneran, kita bukan anak-anak gampangan. Jadi ya siap-siap untuk digembleng Tuhan, siap-siap untuk didisiplin Tuhan, dihajar Tuhan kalau bahasanya lebih keras kalau kita melakukan dosa. Daud orang yang istilahnya a man after God's own heart gitu ya. Justru dia itu yang istilahnya apa ya, digembleng habis-habisan kayak gini sama Tuhan. Digembleng Tuhan bukan berarti Tuhan benci sama kita, justru sebaliknya. Malah Tuhan mengasihi kita. Nah, ini terus setelah kejadian itu kita dikasih list cerita-cerita lagi gitu ya. Ini bisa dibaca sendiri, ada struktur kiastik juga.
langsung lewat aja. Dan pada akhirnya setelah itu Daud udah berganti, terus gantian Salomo kan. Salomo, tapi kita tahu apa yang terjadi. Salomo oke sih awalnya gitu kan, dia berhikmat gitu, karena dia minta hikmat ke Tuhan. Berakhir dengan apa? Berakhir dengan dia punya banyak istri. Dia punya banyak istri dan dia ngapain? Dia akhirnya menyembah berhala. Kayak gitu. Jadi begini ya. Sebenarnya kalau kita baca di Taurat Musa, Tuhan itu kasih raja itu 3 peraturan. Ya, 3 hal yang harus dihindari seorang raja. Yaitu apa? 1, kamu nggak boleh kumpulin duit banyak-banyak. Jangan jadi orang yang serakah, ya kan? Yang kedua, kamu jangan jangan ngumpulin istri banyak-banyak. Kenapa? Karena ya itu zaman dulu kan perkawinan politik. Pasti si istri-istri ini akan bawa dewa-dewa asing. Nah, itu dilanggar juga sih sama Salomo. Sehingga pada akhirnya dia married sama dia akhirnya akan menyembah dewa asing juga kan, dewa-dewanya istrinya. Istri-istrinya bukan istrinya. Yang terakhir adalah jangan kumpulin kuda banyak-banyak. Kenapa? Karena kuda pada zaman itu tuh diproduksi oleh orang Mesir. Jadi ketika seorang raja Israel ngumpulin kuda banyak-banyak di Mesir, itu seolah-olah kayak raja itu ngomong kayak gini, aku nggak percaya kekuatan Tuhan, aku lebih percaya orang Mesir, aku nggak mau mengandalkan Tuhan, aku lebih mengandalkan kekuatan Mesir, gitu ya, kekuatan kuda-kuda Mesir daripada kekuatan Tuhan. Itu 3 hal itu, 3-tiganya dilanggar sama Salomo. Jadi segitu besarnya pemberontakan Salomo. Dan karena hal itu, akhirnya kerajaan itu dipecah 2. Yang tadi saya bilang Yehuda Selatan dan Israel Utara dan Yehuda Selatan, di mana Israel Utara itu dinastinya Yerobeam yang penuh dengan pergolakan, habis gitu yang di Yehuda Selatan dipimpin oleh dinasti Daud. Nah, ini kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat ya kan dari Saul nggak dihitung lah ya. Daud ke Salomo, Salomo ke Rehabeam, terus nanti ini anak-anaknya jebret. Ini semua orang keturunan Daud. Tidak ada satupun yang nggak pernah ada satu kejadian di mana kerajaan Daud itu dipimpin oleh yang bukan keturunan Daud, kecuali waktu zamannya Atalia. Atalia itu jadi ceritanya kayak gini. Ada satu raja yang namanya Yoram. Yoram ini married dengan seorang perempuan yang namanya Atalia, di mana Atalia ini anak dari Ahab dan Isabel. Jadi seorang perempuan yang nggak baik lah ya istilahnya, bukan nggak baik dalam artian pelacur, tapi nggak mengenal Tuhan gitu. Dan ketika Yoram mati, Atalia itu kayak setelah itu Yoram punya anak namanya Ahazia. Nah, Ahazia memerintah, tapi setelah itu dikisahkan Ahazia itu mati, pemerintahnya dikudeta sama Atalia. Atalia bunuh semua anak-anaknya Ahazia, semua saudara-saudara Ahazia, sampai pada akhirnya Atalia sendiri yang menjadi ratu gitu. Nah, tapi setelah itu cuma beberapa tahun karena ternyata Ahazia itu punya seorang anak namanya Yoas. Nah, Yoas ini akhirnya diselamatkan gitu ya. Yoas diselamatkan oleh seorang saudara perempuan dari Ahazia namanya Yoseba. Itu diselamatkan gitu supaya nggak dibunuh sama si Atalia. Nah, pada akhirnya Yoas ini yang akhirnya rakyat Israel dan imam itu memberontak melawan Atalia. Pada akhirnya Atalia mati dibunuh, digantikan oleh seorang raja yang namanya Yoas gitu. Nah, setelah itu ya itu cuma satu-satunya masa di mana kerajaan Daud itu dikuasai oleh dipimpin oleh orang yang bukan keturunan Daud sendiri, tapi sisanya selalu oleh keturunan Daud. Kalau kita bandingkan sama Israel Utara, lihat dari Yerobeam punya anak Nadab, udah langsung ganti dinasti. Ya kan? Ganti dinasti lagi, ganti dinasti lagi. Ini ganti lagi dinastinya, ganti dinasti. Tapi Yehuda Selatan nggak pernah berganti dinasti, Daud terus. Bahkan ada yang bilang katanya kayak gini, dinasti Daud itu dinasti kedua terlama sesudah salah satu dinasti di Jepang, saya lupa apa gitu namanya itu ya. Jadi dia dinasti paling panjang di seluruh dunia, menunjukkan bahwa ya memang Daud itu memang orang pilihan Tuhan untuk membawakan Mesias. Nah, karena kita nggak fokus ke kerajaan utara gitu ya, kita nggak fokus ke kerajaan utara, kita fokusnya ke kerajaan selatannya aja, Yehuda Selatan. Dan di sini juga ada struktur kiastik gitu kan ya. 1, 2, 3, 4 terus ditutup dengan ini gitu. Nanti bisa dibaca sendiri. Yang menjadi tengah-tengah adalah yang tadi saya cerita tentang Yoram, Ahazia, Atalia dan Yoas. Ini fokusnya. Ya, fokusnya. Jadi tentang bagaimana kerajaan Israel Utara tadi seorang yang namanya Atalia, anak dari Ahab dan Isabel itu merusaklah Yehuda gitu, merusak Yehuda Selatan. Ini untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa ya memang kerajaan Israel Utara itu bukan kerajaan yang istilahnya itu
Bukan kerajaan itulah yang mau yang dinasinya Tuhan gitu. Yang benar adalah bukan kerajaan Israel Utara itu bukan kerajaan Allah. Yang benar kerajaan Allah adalah Yehuda Selatan, bukan Israel Utara. Dan ini juga mau ngomong ke kita sesuatu ya. Yoram menikah sama Ahazia, yang notabene meskipun orang Israel, ya Israel sih, tapi dari apa? Dari Ahab dan Isabel yang nggak kenal Tuhan, gitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ya, well, jujur aja, hati-hatilah dengan pernikahan kita, hati-hatilah ketika memilih jodoh. Kelihatannya orang gereja, ya, kelihatannya orang Kristen, orang baik-baik, tapi bisa jadi ya kayak Atalia gini, ya kan? Dia kelihatannya wow sama-sama orang Israel nih, gitu kan? Apa bedanya? Tapi dia nggak kenal Tuhan. Ya sama, jangan salah, orang Kristen di gereja juga banyak yang nggak kenal Tuhan, yang sebenarnya ateis tapi nggak tahu kenapa ke gereja, mungkin cari pacar atau karena disuruh orang tua, KTP-nya lebih Kristen daripada dianya. Hati-hati dengan orang seperti itu. Kalau kita menikahi orang seperti itu, nanti yang rugi kita sendiri, seperti yang dialami oleh ini kerajaan ini pada akhirnya, gitu kan, sempat gonjang-ganjing ini. Begitu, oke. Nah, pada akhirnya yang terjadi adalah pada masa pemerintahan Manasye itu di sini gitu ya. Ini ya udah, ini kita nggak membicarakan Israel Utara, kita membicarakan Yehuda Selatan. Karena ini yang kerajaan ini yang benar-benar kerajaan Allah gitu ya. Manasye ini raja yang begitu jahatnya sampai dikatakan dia itu lebih jahat daripada, bukan cuma lebih jahat daripada bangsa Israel gitu ya, Israel Utara, tapi lebih jahat dibandingkan semua raja dari bangsa-bangsa yang dimusnahkan Tuhan. Jadi ini jahatnya kebacot lah, keterlaluan banget lah si Manasye ini. Gitu kan. Dan karena Manasye ini akhirnya Tuhan bilang apa? Ya udah, habis gini Yehuda juga bakalan dibuang. Yehuda juga bakalan dibuang. Kan pertama kan Israel Utara dibuang tuh ke Asyur, ya kan? Tapi gara-gara Manasye Tuhan bilang ya udah, Israel apa enggak cuman Israel Utara, Yehuda Selatan pun akan dibuang. Tapi kalau Israel Utara dibuangnya ke Asyur. Dan Asyur itu punya kebijakan di disperse, di apa? Di serak berakan, jadi hilang 10 suku itu. Jadi kan kalau Israel Utara itu kan ada 10 suku selain suku Yehuda dan Benyamin. Kalau Yehuda dan Benyamin itu sukunya Yehuda Selatan, ya. Tapi yang Yehuda Selatan itu Babel itu punya kebijakannya beda, bukan orang-orang Israel disebarkan, tapi apa tetap boleh, dan apalagi nanti pada akhirnya mereka dikembalikan. Jadi tetap yang bertahan adalah Yehuda Selatan, menunjukkan sekali lagi bahwa yang benar-benar kerajaan Allah yang sesungguhnya adalah yang kerajaan Daud itu tadi, gitu ya. Nah, Manasye melakukan kejahatan yang begitu besarnya sampai Tuhan bilang ya udahlah, orang Israel juga bakalan dibuang. Ini sebenarnya ada kisah tentang raja terakhir dari Israel yang bernama Raja Yehuda yang terakhir bernama Yoyakin. Nah, ini adalah satu raja yang juga jahat di mata Tuhan, gitu. Bahkan dia sampai dikatakan dia sampai apa ya? Sampai Tuhan itu mengeluarkan satu kutukan lah. Kira-kira seperti ini kalau kita baca di Yeremia 30, Yeremia pasal 22. Tuhan ngomong kayak gini. Adakah konya? Konya itu nama lain dari Yoyakin ya. Adakah konya ini suatu benda yang hina yang akan dipecahkan orang, atau suatu periuk yang tidak disukai orang? Mengapa ia dicampakkan dilemparkan ke negeri yang tidak dikenalnya? Hai negeri, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Catatlah orang ini, maksudnya konya, sebagai orang yang tidak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Mengingatkan kita sama Yusuf. Yusuf berhasil dalam apapun yang dikerjakan. Konya dikatakan apa? Dia gagal, dia nggak pernah berhasil dalam hidupnya, menunjukkan kalau dia nggak taat. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Nah, jadi seolah-olah Tuhan mau ngomong nih, udah janji itu terputus. Tuhan udah bilang, udah dari keturunan Yoyakin mah nggak bakalan ada lagi yang jadi raja. Nah, kalau kita pikir kayak gini loh, kelihatannya Tuhan kan membatalkan perjanjian dengan Daud kan. Tadi Daud bilang keturunanmu selama-lamanya akan menduduki tahta, gitu. Tapi sekarang Tuhan bilang sama Yoyakin ini, orang ini mah nggak ada satupun keturunan yang bakalan duduk. Loh, berarti kan batal perjanjiannya. Nah, itu di-resolve dengan kalau kita baca di perjanjian baru, Tuhan Yesus itu ingat ditulis 2 silsilah kan. Yang pertama di Matius, yang kedua di Lukas. Jadi ada silsilah dari biasanya orang berpendapat kayak gini ya, para ahli biblika, Matius itu dari Yusuf, Lukas itu dari Maria. Nah, kalau kalau yang dari Matius itu dari Salomo bla 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 bla, termasuk Yoyakin sampai pada akhirnya di Tuhan Yesus ya kan. Tapi kalau yang di Lukas itu dari Nathan, anaknya Daud yang namanya Nathan, bukan Nabi Nathan ya. Nathan apa? Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya Tuhan tetap berjanji sama Daud, tapi kali ini nggak lewat
yaitu nggak lewat yang dari keturunan Yehoyakin karena udah dikutuk. Tapi Tuhan pakai apa? Pakai ya ini nih, yang dari keturunan Daud, yang dari anak Daud yang lain gitu. Jadi itu pada akhirnya apa? Tetap menepati janji kepada Daud. Segitunya Tuhan itu quote and quote rindu untuk menepati perjanjiannya gitu. Dan pada akhirnya yaitu ya akhirnya mereka dibuang, orang-orang Yehuda dibuang saking jahatnya mereka juga itu, mereka dibuang, tapi bukan berarti Tuhan itu melalaikan perjanjiannya, membiarkan umatnya dibuang, ditindas, dijajah di Babel. Tuhan selamatkan mereka. Tuhan selamatkan mereka, dan pada akhirnya setelah Babel kalahkan gitu ya sama Persia, seorang raja Persia namanya Kores atau Cyrus itu membebaskan orang-orang Israel, orang-orang Yehuda, udah kamu baliklah ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk ini, mendirikan kembali Bait Allah. Setelah itu untuk menegakkan hukum lagi, hukum Taurat Musa harus dijalankan, dan yang terakhir membangun tembok-tembok kota. Nah itu. Jadi kalau kita lihat periode pembuangan, nah ini dibagi jadi 3 kali pembuangan, baliknya pun mereka juga 3 kali balik kayak gitu. Jadi ada satu struktur yang indah di sini. Kita lihat gimana cara kerja Tuhan gitu. Nah, akhirnya mereka kembali nih, gitu kan? Mereka membangun lagi Bait Allah, mereka menegakkan kembali hukum-hukum Musa yang udah ditinggalkan, sama mereka membangun kembali tembok kota Yerusalem. Tapi masalahnya adalah bukannya mereka bertobat, tapi mereka masih tidak taat. Kalau kita baca di Maleaki, mereka masih aja nggak taat, gitu. Mereka nggak mengasihi Tuhan lagi. Mereka masih kayak pelit lah, nggak mau ngasih persembahan ke Tuhan. Mereka tetap apa? Mereka tetap kawin sama perempuan-perempuan yang beda suku, bukan orang Israel. Masalahnya bukan perempuan itu beda suku dengan orang Israel, gitu ya. Jadi ketika Tuhan bilang kamu nggak boleh married sama orang yang beda suku, poinnya itu bukan karena sukunya beda, bukan karena mereka bukan orang Israel, tapi karena apa? Karena mereka masih menyembah berhala. Tuhan mengizinkan pernikahan dengan perempuan yang bukan orang Israel, Rahab, ya kan, Ruth. Tapi poinnya apa? Tapi poinnya adalah baik Rahab maupun Ruth udah percaya Tuhan. Nah, sementara yang perempuan-perempuan ini masih menyembah dewa-dewa asing, contohnya kayak Salomo tadi, masih perempuan yang masih menyembah dewa asing, akhirnya dia juga ikut menyembah berhala. Nah, seperti itu ya. Jadi ceritanya tentang kerajaan Israel, Maleaki adalah nabi terakhir. Setelah itu udah selama 400 tahun Tuhan tidak berbicara. Satu hal lagi yang saya lupa ngomong sesuatu. Jadi kayak gini, ketika dikatakan orang Israel itu menyembah berhala, mereka jahat ya kan? Jangan dianggap bahwa mereka menyembah berhala itu maksudnya kayak gini. Oh, aku udah nggak mau jadi orang Kristen lagi. Aku mau jadi orang Buddha atau orang Hindu. Bukan. Ya, bukan. Tapi ibaratnya itu bukan mereka pindah agama ketika dikatakan mereka menyembah berhala. Tapi mereka menyembah Allah. Mereka masih ke bait Allah, masih ngasih korban. Tapi di sisi lain mereka juga yaitu punya Allah lain. Mereka juga punya Allah lain ini yang mereka sembah juga. Gitu, punya quote and quote simpenan gitulah ya istilahnya kalau bahasa itu. Dan juga satu hal lagi, kita selalu mikir bahwa orang Israel dibuang kenapa? Karena mereka menyembah berhala. Iya, itu benar. Tapi ada hal yang kedua yang sangat Tuhan benci yang dilakukan oleh orang Israel, ya udah apa? Ketika mereka melalaikan keadilan sosial, ketika mereka mengabaikan orang-orang miskin. Nah, kalau kita baca di kitab Amos itu jelas tuh bahwa mereka nggak cuma orang-orang Israel dan Yehuda ya, nggak cuma gagal untuk mengasihi Tuhan lewat itu tadi menyembah Tuhan satu-satunya, tapi juga gagal mengasihi sesama. Karena apa? Karena mereka yaitu melalaikan social justice, dan pada akhirnya mereka dibuang Tuhan. Tapi toh meskipun mereka dibuang, tapi Tuhan tetap bersama-sama mereka juga, dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya Tuhan membebaskan mereka lewat seorang raja yang namanya Kores itu, Cyrus. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Sorry overtime banget. Ya, thank you Kak Devina. Saya percaya ini semua 1,5 jam yang sangat berharga untuk kita semua. Dan saya pun selama ini kalau nggak dikasih konteks seperti ini mungkin nggak ngerti ya. Apalagi kalau udah baca yang Chronicles, Hakim-Hakim ngantuk. Jadi akhirnya pakai audio Bible dan nggak bisa konsen ini lagi di mana dan lagi ngomongin apa. Jadi ini ya nanti PDF-nya kita minta bagikan, karena tadi banyak teman-teman yang minta untuk bisa dibagiin supaya bisa dibaca itu ya. Mungkin sorry itu sedikit tadi ini saya ada perbaikin sedikit ya. Jadi PDF yang saya kasih itu tolong jangan dibagikan karena itu ada yang salah. Saya kasih yang baru ya. Itu aja. Oh, itu buatan Kak Devina sendiri ya? Kenapa? PDF-nya. PDF-nya dari saya
Pak. Jadi saya sempat share gitu ke Kak Tessa, tapi yang saya share itu mohon maaf itu masih salah. Jadi ini barusan saya perbaikin lagi, saya udah kirimin. Gitu. Siap. Oh, oke. Ya. Nah, jadi mungkin ya sejam setengah ini nggak bisa menutupi apa yang kita harus pelajari sendiri, mungkin setahun ya dari PDF itu baru baru beres. Nah, ini kita masukin ke pertanyaan kayak biar ngejar waktu juga. Shalom Kak Devina, kebebalan dan kebobrokan bangsa Israel ini merupakan gambaran kita manusia secara umum atau gambaran khusus bangsa Israel saja? Oh, tentu saja gambaran kita manusia secara umum ya. Nggak pernah ada satu kisah yang Tuhan tulis di Alkitab itu cuma untuk kisah itu pada dirinya sendiri, tapi untuk berlaku untuk kita juga. Tapi bukan kita, jadi kayak gini. Kita ngelihatnya kayak gini. Israel nih. Israel adalah apa? Israel adalah kerajaan Allah, adalah umat Allah. Tapi jangan salah, di dalam orang-orang di Israel itu ada yang bebal. Tapi juga jangan lupa ada yang orang yang benar juga. Ya, yang kalau kita baca di Zekaria itu disebut umat yang sisa, the remnant bahasanya gitu. Nah, ini menggambarkan gereja, mungkin bukan menggambarkan kehidupan kita pribadi, tapi menggambarkan gereja. Bahwa hati-hati di dalam gereja itu sama juga dengan Israel. Di Israel ada Israel dan Yehuda ya. Ada orang-orang yang bebal, tapi ada orang-orang yang the remnant itu yang masih taat, ya, yang masih taat. Di gereja juga sama. Ada orang-orang yang bebal, tapi ada juga orang-orang yang taat. Gitu. Dimana kalau misalnya orang yang bebal ini apa yang terjadi dengan orang-orang bebal di Israel itu menggambarkan dengan apa yang terjadi dengan di gereja juga. Poinnya adalah yang orang-orang bebal tentu saja orang-orang yang Kristen KTP-nya doang padahal dianya nggak Kristen, dianya tetap hidup di dalam ketidaktaatan. Mohon maaf, ini berarti dia nggak sungguh-sungguh percaya. Kalau nggak sungguh-sungguh percaya berarti apa? Ya belum diselamatkan. Nah, tapi yang juga mengerikan adalah kayak gini. Kalau kita lihat lebih banyak yang sungguh-sungguh percaya atau lebih banyak yang tidak sungguh-sungguh percaya. Lebih banyak yang tidak sungguh-sungguh percaya kan, lebih banyak orang-orang yang bebalnya kan. Nah, jadi hati-hati ketika kita di gereja gitu ya, atau ketika kita ngelihat kekristenan agama paling nomor 1 di seluruh dunia, 2 miliar orang. Jangan kira 2 miliar itu masuk surga. Mungkin kayak orang Israel juga, pada akhirnya masuk surga sangat-sangat sedikit. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Di perumpamaan tentang perjamuan besar itu banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena yaitu orang-orang yang setia, orang-orang yang itu tuh orang yang sungguh-sungguh percaya itu jumlahnya nggak banyak. Itu gambaran, ya jujur aja itu gambaran gereja juga gitu. Maksudnya gambaran orang-orang Kristen secara keseluruhan gitu kira-kira. Ya. Ada 132 yang setia Kak sampai ini jam 10.30. Nah, kalau di Perjanjian Lama itu ada tulisan di mana Lot itu mengorbankan anak-anaknya untuk menyelamatkan malaikat. Nah, apakah tindakan tersebut dibenarkan oleh Tuhan? Nah, ini satu pertanyaan yang apa ya istilahnya ya, memang menjadi banyak pertanyaan di dalam apologetika ya. Jadi kayak gini, ada banyak jawaban, tapi saya memberikan jawaban apa yang saya percaya aja ya. Jadi kalau misalnya di sini ada teman-teman yang juga belajar apologetika dan jawabannya beda, ya itu karena apa yang saya itu beda. Memang beda. Jadi kayak gini. Yang saya yakini adalah kayak gini. Satu, itu Lot melakukan sesuatu. Jadi kayak gini. Kita nggak boleh membaca, Lot melakukan ini, therefore ini benar. Enggak. Yang Lot lakukan itu salah, tapi salah di dalam apa? Di dalam satu keadaan yang memang nggak baik gitulah, di dalam satu keadaan di mana memang Sodom dan Gomora itu seperti itu. Sama seperti misalnya ketika Tuhan bilang, kalau kamu mau punya budak, kamu peraturannya harus kayak gini. Bukan berarti perbudakan itu benar, tapi karena kamu sudah di dalam konteks yang nggak enak, ya udahlah gitu. Nah ini juga sama Lot, apa yang dilakukan itu nggak benar. Dia ngasih anak-anaknya, dia mau menawarkan anak-anaknya, itu bukan sesuatu yang benar. Tapi di dalam, suaranya kedengaran? Kedengaran. Oke. Jadi di dalam keadaan yang seperti itu, apa yang dilakukan Lot itu tidak benar. Ya sekali lagi itu bukan sesuatu yang benar, tapi ya istilahnya kayak the best of the worst lah istilahnya apa yang dia lakukan itu. Dan kenapa juga karena kayak gini, ketika dia itu ngomong hal itu, kamu mau tetap kasih anakku gitu. Itu jangan dianggap Lot itu seperti mengatakan satu realita lah ya, tapi lebih dikatakan sebagai quote and quote kalau kita itu kayak ibaratnya sopan santun gitu. Jadi Lot itu ketika ngomong kamu mau tak kasih anakku itu bukan benar-benar Lot itu bermaksud ngasih anaknya, tapi lebih ke arah kayak
tamu-tamu ini segitu pentingnya loh buat aku, sampai aku tuh rela, maksudnya kayak ya sudahlah, mendingan kamu apa-apain anakku, tapi bukan berarti dia bermaksud ngasih anaknya beneran ya, bukan. Mungkin ibaratnya itu kayak kalau kita Terpaksa ya, Hah? disandra, Kenapa? disandra gitu, disandra. Eh, lebih ke arah ya jadi lebih ke arah kayak ya dia ngomong kayak gitu tuh bukan secara letterlek kita terima secara harafiah seolah-olah lo biarin aja anakku maaf diperkosa sama orang itu, bukan, tapi lebih ke arah ya itu tadi seperti hiperbola bahwa segini pentingnya tamu-tamuku itu sehingga ya anak, bahkan mereka itu lebih tamu-tamuku ini ya lebih penting lah daripada anakku gitu. Nah jadi kira-kira kayak gitu, bukan berarti lo sungguh-sungguh pengen menyerahkan anak-anaknya itu ya, anak-anak perempuannya itu gitu. Ibaratnya kalau misalnya mungkin kita ketemu temen dan kita ngomong kayak gini, udah makan belum? Kalau apa namanya, misalnya kita bilang, oh udah makan belum? Kalau belum, let's say, kalau belum nanti kamu tak traktir di sinilah, let's say. Padahal kita tahu si teman kita itu udah makan. Jadi ketika kita mengatakan itu, kita ngomong apa? Kita sebagai bercandaan, bukan bercandaan lah ya, sebagai satu gestur sopan santun gitu. Nah, sama juga dengan yang dikatakan oleh Lot. Jadi satu gestur untuk mengatakan bahwa kamu jangan ngelakuin inilah gitu. Kamu jangan melakukan itu terhadap tamu-tamuku itu karena mereka segitu pentingnya buat aku gitu. Bukan dimaksudkan secara harafiah. Itu kira-kira mungkin. Oke. Shalom Kak, Devina ingin menanyakan mengenai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dalam Alkitab dengan membangun kerajaan baru. Bila dikaitkan dengan perjanjian lama itu seperti apa? Oke, jadi kayak gini. Di dalam perjanjian lama, kerajaan Allah itu sifatnya itu benar-benar ya udah kerajaan secara fisik, kerajaan Israel yang ada dengan hukum-hukumnya dan teokratik ya, teokratik. Nah, gimana dengan kerajaan Allah nanti di zaman perjanjian baru? Jadi dibagi dua ya, di zaman perjanjian baru dan di zaman kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Saya jawab dulu yang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nanti yang terjadi dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua adalah seperti yang di PL. Kerajaan itu sifatnya apa? Fisik. Fisik. Tuhan Yesus jadi raja. That's it. Tapi kalau kerajaan Israel kan ya cuma satu kecil itu kan ya istilahnya di Timur Tengah kuno. Tapi nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, seluruh bumi itu jadi kerajaan Allah fisik. Tuhan Yesus yang memerintah. Nah, pertanyaannya adalah sekarang yang di tengah-tengah nih, zaman PB, zamannya kita di antara PL dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah, ini kerajaan Allah itu datangnya itu udah ada ya. Tapi pertama itu melalui apa? Melalui gereja, melalui hati kita, melalui setiap orang percaya. Jadi nggak ada kerajaannya secara fisik. Tapi kita sendiri ketika kita mengklaim bahwa aku percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, bukan cuma Juru Selamat, sebagai Tuhan ya maksudnya Raja kan ya, Tuhan dan Juru Selamatku. Nah itu kita mendatangkan kerajaan Allah di dunia ini. Makanya doa kita orang Kristen adalah apa? Doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi seperti itu. Oke. Nah ini ada yang komen Kak, jujur baru tahu tentang Gideon yang omongan tidak bisa dipegang. Manasya adalah raja yang paling jahat, memberi nama anak itu dalam tokoh Alkitab memang harus hati-hati. Ini sih cuma komen aja Kak. Oh iya, tapi Gideon bukan yang paling jahat ya. Hakim yang paling jahat itu Simpson, karena yang paling terakhir. Saya bukan bilang Gideon paling jahat, tapi Gideon itu bukan manusia yang perfect seperti yang biasanya kalau kita dengar di sekolah minggu gitu. Enggak, Gideon mah ya so-so lah, kayak ya dia nggak taat juga. Ya ada taatnya, tapi nggak taat juga. Cuman yang paling jahat tetap Simpson. Kalau yang paling terakhir kita lihat itu. Gitu. Nah Kak Devina, saya mau tanya ya, kan kalau cerita di hakim-hakim gitu juga kan sebenarnya ceritanya datar banget ya. Nah, emang Kak Devina itu secara spesial perhatiin satu-satu, oh ini ceritanya gini, terus dianalisa, oh ini sifatnya gini, karena kan berarti harus membaca konteks kan. Beda kayak kita sekarang nonton film, lihat karakternya John Wick gitu, wah jahat ini gini, kita nangkep langsung tuh emosinya. Tapi kalau baca ini kan nggak kebaca, terus kok bisa tahu ya semua ini? Apa memang diajarin di sekolah, karena di sekolah itu ada teologi yang udah duluan menganalisa. Ya, jadi sebenarnya kayak gini. Memang waktu saya sendiri kuliah di STTRI memang tuh dikasih tahu kan bahwa ya ini bahwa strukturnya itu dari hakim yang paling benar sampai yang paling jahat seperti Simpson kayak gitu. Memang itu ya kita harus baca komentari, kita harus apa. Kalau enggak kita baca sendiri mungkin kita nggak nyadar gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah tahu ini dan ketika kita mendalami, kita baca lagi, oh iya ya, memang Othniel sama Simpson ya jauh lebih baik kan. Othniel dong. Ehud sama Gideon ya jelas lebih baik kan. Ehud lah, ya kan? Ya let's say, ya itu tadi misalnya ya Ehud atau Othniel dengan Barak, ya jelas lebih baik mereka Barak gitu. Makanya sampai akhirnya kan malah Deborah sama Yael kan yang quote and quote memenangkan
pertarungan itu. Jadi memang ada struktur yang istilahnya itu kita mungkin nggak nyadar dengan jelas ya. Tapi ya kita bersyukurlah ada orang-orang yang biblika itu yang belajar mendalami dan mereka lihat oh ya memang tambah lama tambah penurunannya tambah jelek tuh dari Othniel sampai Simpson itu. Nah, terus mungkin pertanyaan kedua saya ya sebagai seorang pendeta juga, Kak. Kenapa kok pengajaran di mimbar itu nggak pernah membahas sampai sedetail ini ya? Karena kebanyakan kalau kita lihat ke mimbar kan ya keselamatan diajarin, kita harus hidup gimana. Tapi kan ini juga ada beberapa hal yang penting tuh. Kayak tadi kita baru tahu, oh ternyata silsilah Daud itu sempat keputus, lalu dikutuk, tapi Tuhan tetap janji dari jalur Maria ya. Nah, itu kan sesuatu yang kalau kita baca itu, oh jadi kita ingat juga nih pengalaman pribadi ketika kita udah mentok sama satu urusan, Tuhan tuh janji dan Tuhan belokin gimana, akhirnya beres gitu. Janji Tuhan kan bener-bener ya dan amin gitu. Kenapa nggak pernah dikotbahkan di dalam mimbar ya? Kalau saya punya curigation. Jadi kalau curigation bisa salah. Jujur aja orang Kristen itu sangat-sangat mengabaikan perjanjian lama ya kan. Bagi kita kan yang paling penting kan perjanjian baru. Dan kalau kita lihat aja orang-orang Kristen yang mendalami perjanjian lama dan orang-orang Kristen yang maksud saya teolog-teolog yang mendalami perjanjian lama sama perjanjian baru jauh lebih banyak kan yang perjanjian baru. Ditambah lagi ketika kita membaca teologi sistematika itu ayat-ayat yang dikutip itu hampir semuanya itu dari perjanjian baru. Nah, orang lebih suka belajar teologi sistematika daripada teologi biblika. Sehingga pada akhirnya yang perjanjian lama itu biasanya diabaikan, yaitu yang saya sempat jelaskan 2 minggu lalu. Memang perjanjian lama nggak gampang soalnya. Lebih gampang baca perjanjian baru kan. Meskipun perjanjian baru ada tantangannya sendiri. Kalau perjanjian baru kalau kita lihat ya misalnya cerita-cerita tentang Tuhan Yesus gitu kan langsung kayak jebret langsung perumpamaan tentang ini jebret oke, ngerti gitu. Terus baca surat-surat Paulus langsung kan banyak statement gitu kan, kamu diselamatkan karena iman gitu istilahnya, bukan karena perbuatan, langsung jelas statementnya. Sementara kalau perjanjian lama ya itu kan kita mesti lihat oh Gideon terus dibandingkan sama yang lain lagi sama apalagi oh ternyata Gideon itu enggak baik-baik banget ya karena dia enggak bisa pegang omongannya. Oh Simpson sendiri ternyata begini. Oh Salomo terus yang tadi misalnya tentang Yekonya atau Yoyakin. Oh kita mesti lihat lagi sama silsilah Tuhan Yesus itu sulit gitu, nggak semua orang menyadari hal-hal ini gitu. Ngomong-ngomong sedikit tentang Yoyakin dan Yekonya, Yoyakin atau Yekonya itu sendiri saya kalau yang ini saya nggak diajarin waktu di STT. Saya belajar itu waktu saya ya istilahnya ya pembacaan Alkitab pribadi gitu. Oh iya ya kok aneh ya kok Tuhan udah membatalkan, terus saya search lagi itu belajar lagi. Oh ternyata begini toh maksudnya gitu. Jadi memang ribet belajar PL itu. Cuman di dalam PL itu perjanjian lama itu banyak, let's say itu mutiara terpendamnya, gitulah. Ya, Easter egg kayak yang fan ya, Marvel itu ya, Marvel Universe gitu. Wah dia tahu ini sini ini timelinenya gini dan gitu. Benar gitu. Nah, Kak Devina, kan ini kerajaan Israel runtuh ya, tapi Tuhan itu sayang sama orang Israel secara khusus. Apa itu ada kaitannya ketika di zaman sekarang keturunan Israel itu mereka cerdas-cerdas dan memegang kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan dunia ya. Dan kita lihat pun kan Israel itu negara yang dikelilingi musuh tuh bertahan banget ya. Gini, saya sendiri nggak berani mengklaim bahwa orang Israel itu pinter-pinter, cantik-cantik itu karena itu tadi. Karena kalau kita baca di Roma 9 sampai 12 kalau nggak salah di bagian itu istilahnya itu Israel ibaratnya itu kayak Tuhan udah ya udahlah maksudnya ibaratnya itu seperti cabang yang dipatahkan terus kita orang-orang Kristen yang non Israel itu dicangkokkan. Jadi orang Israel sudah bukan lagi istilahnya itu umat Tuhan. Umat Tuhan yang di zaman PB adalah orang-orang Kristen. Orang-orang Israel yang nggak percaya ya dianggap sebagai ya orang Israel gitu. Jadi makanya saya nggak berani benar-benar mengklaim bahwa apakah masih gitu ya masih Tuhan menyediakan keselamatan, tapi bahwa mereka orang pinter, bahwa mereka apa ya, let's say kita katakan itu sebagai anugerah, sebuah anugerah umum, bukan lagi anugerah khusus gitu. Kalau saya sih lebih safe mengatakan seperti itu ya, karena sekali lagi keselamatan cuma di dalam Tuhan Yesus. Apakah mereka yang orang yang pintar-pintar apa gitu, apakah pasti berarti Tuhan itu masih mengasihi mereka sehingga menyelamatkan mereka? Saya pikir enggak. Tapi bahwa Tuhan itu menyediakan satu anugerah pada mereka gitu, mungkin saya pikir mungkin untuk membawa mereka kembali gitu, percaya pada Tuhan Yesus. Saya pikir jadi lebih ke arah ini belas kasihan.
belas kasihan Tuhan memberikan satu anugerah bahwa oh mereka jadi orang pintar. Jadi Tuhan itu gini ya, kalau kita pikir ya, kerajaan Israel kerajaan yang sangat kecil gitu loh, sejak zaman Mesir sampai dijajah Roma sampai detik ini, sampai ada lagi Holocaust itu. Sebenarnya orang Israel itu harusnya udah musnah kan? Ya kan? Harusnya udah musnah, tapi dan ditambah lagi ya itu tadi, mereka udah dipatahkan gitu terus digantikan dengan kita sebagai orang Kristen. Tapi istilahnya itu Tuhan itu masih, let's say, masih kasihan lah sama mereka. Oh iya ya, mereka ini orang yang bangsa yang kecil yang dulu dibebaskan dari Tuhan preserve mereka sampai sekarang supaya apa? Supaya siapa tahu, kalau pakai katanya Paulus, siapa tahu nanti mereka, dan saya percaya juga nanti mereka akan kembali ke Tuhan suatu saat nanti. Gitu. Jadi sekarang itu mereka di dalam bukan Tuhan memberkahi mereka seolah-olah mereka yang benar, enggak, tapi Tuhan itu berbelas kasihan banget lah sama mereka gitu. Ayo kamu baliklah gitu loh. Kira-kira seperti Atau itu. mungkin dalam eskatologi mereka juga menjadi bagian dari cerita nanti di akhir zaman ya. Jadi mau nggak mau negaranya di-preserve. Benar, tapi kayak gini, yang saya mau hindari itu sebenarnya kayak gini. Ada satu pandangan yang saya nggak tahu ya, maksudnya kalau ICI gimana, tapi ada dua pandangan biasanya. Yang pertama adalah covenant theology yang tadi saya jelaskan tentang perjanjian. Yang kedua itu dispensasional. Nah, dispensasional itu percaya bahwa cara Tuhan menyelamatkan manusia itu dengan dua cara. Yang satu adalah lewat hukum Musa, yaitu orang Israel. Yang cara kedua adalah dengan melalui Tuhan Yesus gitu. Kalau covenant theology menganggap bahwa dua hal ini tuh sama, ya Tuhan tetap dari dulu sampai sekarang selama-lamanya menyelamatkan dengan satu cara aja, yaitu apa? Dengan anugerahnya. Kalau di dalam bangsa Israel, misalnya dengan mengeluarkan dari penjajahan Mesir, tapi itu cuma bayang-bayang yang nanti melalui Musa, yang nanti Musa sendiri itu sebenarnya bayang-bayang kepada Tuhan Yesus. Kayak gitu. Jadi sebenarnya sama aja. Nah, tapi kalau dispensasionalis bilang enggak, dua cara itu beda. Satu diselamatkan dengan perbuatan, satu diselamatkan dengan anugerah melalui Yesus Kristus. Saya nggak percaya itu, karena ya seperti yang sudah di 2 minggu lalu, Tuhan cara menyelamatkannya cuma satu. Jadi iya, orang Israel nanti akan bersama-sama dengan kita. Abraham, Musa, orang-orang beriman di PL itu akan bersama-sama dengan kita. Tapi bukan berarti mereka jadi dua umat yang berbeda. Bukan berarti Abraham, Musa diselamatkan dengan perbuatan, sementara kita diselamatkan dengan anugerah. Enggak, semuanya sama-sama diselamatkan lewat anugerah. Satu umat yang sama, gitu. Bukan dua umat yang berbeda diselamatkan dengan cara yang berbeda. Umatnya sama, periodenya doang yang beda. Bukan cara menyelamatkan ini yang beda. Kira-kira seperti itu. Oke. Kak, ini ada satu pertanyaan balik ke pengajaran sebelumnya, bahwa di sana pernah mengatakan penciptaan di Kejadian itu hanya ilustrasi dan bukan kejadian sebenarnya. Tapi di sisi lain kan kalau ada di apologetika kaum kreasionis ya yang percaya bahwa di kejadian itu adalah susunan alam semesta yang sebenarnya cuman mungkin ditulis dengan cara tersendiri gitu. Pandangan mana Kak yang benar? Kalau saya secara pribadi masalah penciptaan ya, apakah pertanyaannya kan kira-kira kayak gini kan, apakah Kejadian 1-3 itu kita baca secara literal gitu bahwa memang Tuhan menciptakan selama 7 hari, atau apakah itu cuma satu metafor untuk menjelaskan apa istilahnya cuma satu narasi seperti puisi gitu ya, dan sebenarnya evolusi yang benar. Saya sendiri secara pribadi saya lebih bilang kayak gini. Kalau posisi saya adalah kalaupun Kejadian 1 itu tidak bisa dibaca secara literal. Kalaupun Kejadian 1 itu apa istilahnya itu bukan literally benar, kalaupun yang benar adalah evolusi, so what? Ya kan? Nggak apa-apa juga, karena ya Kejadian 1 memang juga kita bisa baca itu secara literal. Bapak Gereja Agustinus itu Bapak Gereja Agustinus tahu kan ya? Dia sendiri bilang nggak harus Kejadian 1 itu dibaca secara literal. Teolog medieval namanya Thomas Aquinas juga bilang sama. Nggak harus Kejadian pasal 1 itu dibaca secara literal. Gitu. Jadi bisa aja bahwa cara Tuhan berbagai macam, tapi digambarkannya secara seperti itu, menunjukkan bahwa oh ini loh keteraturan ketika Tuhan menciptakan. Gitu. Jadi kalaupun, sekali lagi posisi saya adalah kalaupun Kejadian 1 itu tidak bisa dibaca secara literal, ya nggak apa-apa juga, bukan berarti Alkitab salah. Ya berarti kita salah cara membaca Alkitab. Itu harusnya kita baca let's say sebagai puisi atau sebagai satu metafora, tapi kita baca secara literal. Dan satu hal lagi kalau boleh nambahin juga, sebenarnya pandangan yang mengatakan bahwa Kejadian itu harus dibaca secara literal, Kejadian 1-3 harus dibaca secara literal. Percaya atau enggak? Itu dipercaya cuma oleh orang Kristen evangelikal yang fundamental. Ya oleh penganut itulah ya istilahnya ya yang kayak gitu-gitu, yang Earth Creationism. Orang Yahudi sendiri enggak. Orang Yahudi sendiri tidak merasa bahwa Kejadian 1 harus dibaca secara literal. Jadi
hati-hati ketika membaca itu. Meskipun sekali lagi ada juga mungkin ya teolog atau apa yang mengatakan bahwa kejadian satu harus dibaca secara literal, kalau nggak berarti Alkitab salah. Saya sendiri sih nggak mengatakan begitu. Jadi kalau ditanya apakah evolusi yang benar atau kejadian satu yang saya benar, saya bilang saya nggak tahu. Gitu kan, saya bukan Tuhan, saya nggak ada di masa itu. Tapi kalaupun evolusi itu benar, so what? So what? Berarti bukan berarti Alkitab yang salah. Cuman kitanya aja yang salah baca Alkitab. Cara membaca Alkitabnya salah. Tapi sekali lagi saya nggak tahu mana yang benar kan, apakah evolusi atau kejadian pasal 1. Gitu kira-kira. Oke. Mungkin teman-teman sedikit update ya, karena saya tuh kan saya senang belajar apologetika, Kak Devina ya. Memang kalau evolusi sendiri di luar Alkitab, di luar perdebatan Alkitab creation atau evolusi, sekarang di tubuh evolutionary biology sendiri sudah ada pergerakan yang bernama Darwin's doubt ya, atau kegagalan teori Darwin. Jadi mereka sendiri sudah bingung nih, kelihatannya teori Big Bang atau teori penciptaan itu jauh lebih make sense dibanding teori evolusi, karena evolusi itu sendiri banyak kegagalan-kegagalan yang akhirnya mentok, dan akhirnya banyak yang udah PhD evolusi harus mereka bikin teori baru lagi. Bayangin di karir mereka yang terakhir, ternyata yang mereka pelajari selama ini nggak adequate nih untuk menjelaskan, apalagi karena di sisi lain biologi itu kan kita juga ada perkembangan tentang DNA, information, kita makin dalam tuh ke cellular level, terus mereka bingung, ini nggak bisa cukup nih dijelasin dengan evolusi ya. Jadi kelihatannya ya saya lihat sendiri makin lama semakin banyaknya informasi dan semakin banyaknya pelajaran dan temuan-temuan baru, semakin semua itu mendukung Alkitab ya, kebenaran Alkitab itu makin kuat. Jadi akhirnya sampai ada buku kan yang tulis, dia bilang I don't have enough faith to be an atheist. Itu yang nulisnya itu PhD biologist loh. Norman Geisler. Saya lupa pengarangnya siapa. I don't have enough faith to be an atheist. Jadi saya tidak punya iman yang cukup untuk menjadi orang ateis atau menjadi orang yang percaya evolusi. Oke. Ya. Menarik, Kak. Jadi memang ya poinnya adalah ya kita nggak bisa 100% percaya lah dengan sains, bukan berarti kita anti sains ya, tapi kayak misalnya contohnya aja kalau kita ngomong tentang fisika, dulu orang percaya memang benda itu memang jatuh ke bawah gitu kan, benda punya satu esensi untuk jatuh ke bawah katanya Aristotle. Terus setelah itu Newton bilang enggak, sebenarnya kita itu ditarik oleh segala sesuatu, ditarik oleh gravitasi. Habis gitu tiba-tiba nggak sampai berapa itu kemudian datanglah Einstein bilang enggak, yang benar itu relativity. Sekarang muncul lagi quantum teori. Jadi ya itulah sains itu. Ya, betul. Gitu. Ini pertanyaan berikutnya, apakah 1 Korintus 14 ayat 34 sampai 35 merupakan hukum seremonial? Terima kasih. Ayatnya saya baca ya. Sama seperti dalam semua jemaat, orang-orang kudus perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara, mereka harus menundukkan diri sama seperti dikatakan oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah menanyakan kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Sorry, boleh apa namanya? Boleh apa tadi dikasih ayatnya? Dari 1 Korintus 14 ayat 34 sampai 35. Ayat 34 sampai 35. Jadi kayak gini ya, kita mesti baca seluruh konteksnya. Sebenarnya kalau kita baca konteksnya dari 1 Korintus 12 sampai 14, itu tuh sebenarnya itu dikisahkan tentang Paulus itu berbicara tentang tentang karunia roh, gitu kan. Ada yang karunianya itu berbahasa roh, ada yang karunianya whatever, di mana dia mengatakan di pasal 12 sama pasal 14 yaitu apa? Yaitu intinya kayak gini. Kalau kamu misalnya kamu berbahasa roh gitu ya, itu baik gitu, that's good, tapi lebih baik kamu bernubuat. Kenapa? Karena kalau kamu bernubuat itu orang ngerti, bernubuat maksudnya khotbah atau mengajar ya, itu orang ngerti. Tapi kalau kamu berbahasa roh itu ya kalau nggak ada yang nerjemahin siapa yang ngerti? Apalagi itu kayak kalau itu tuh kan nggak tertib ibadahnya jadian gitu kan ya istilahnya. Nah jadi itu konteksnya. Kenapa kok tentang kasih itu 1 Korintus 13 ada di tengah-tengah, karena mengatakan ya whatever terserah kamu mau karunianya manapun, tapi ingatlah bahwa yang penting itu kasih. Nah jadi ketika kita masuk 1 Korintus 14 judulnya adalah peraturan dalam pertemuan jemaat, itu masih nyambung konteksnya, yaitu tentang apa? Yaitu tentang ya di dalam ibadah itu kita harus tertib loh gitu. Jangan ya itu tadi kan, karena penggunaan bahasa roh itu di zaman itu kan sangat-sangat nggak tertib atau gimana gitulah. Nah jadi diteruskan
Pembicaraan tentang apa? Pembicaraan tentang ini loh, kita pertemuan jemaat harus tertib juga. Nah, tentang apa namanya? Misalnya kita baca di 1 Korintus 14 gitu ya, ada yang kayak gini. Jika jangan ayat 29 tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Jika seorang yang lain duduk di situ mendapat ya pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Jadi ada perkataan kayak gitu juga. Nah, apakah ini hukum apa ini? Apakah kita perlu terapkan atau enggak? Ya zaman sekarang enggak kan ya. Buktinya kalau kita ibadah ya yang ngomong cuma 1 orang, hamba Tuhannya gitu kan, dan enggak ada menanggapin kayak tanya jawab gitu. Tanya jawab mah tempatnya di seminar, bukan di ibadah. Nah, sehingga sama juga dengan perkataan ketika tadi perempuan harus berdiam diri apa bla 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 itu karena yaitu untuk menjaga ketentraman. Karena kayak gini ya, mohon maaf saya juga perempuan, jadi saya tahu perempuan sukanya ngapain, gosip, ya kan? Di zaman orang-orang di Korintus juga perempuan sukanya gosip. Jadi kalau ketemu mereka ngapain? Mereka gosip. Jadi kalau misalnya pertemuan jemaat, kalau perempuan ngomongnya apa? Gosip. Nah, itu kenapa kok sampai Paulus itu ngomong, udahlah, nggak usah gitu. Jangan tanya-tanya. Maksudnya kayak gini loh. Bayangkan saya pergi ke gereja. Saya ketemu sama teman saya yang cewek. Terus saya ngomongnya kayak gini, kamu tahu nggak? Itu si itu tuh anaknya si itu tuh katanya sekarang ngedrugs ya, whatever. Oh iya, kayak gini-gini. Akhirnya jadi apa di dalam ibadah itu? Jadinya gosip, nggak jelas kan? Nah, makanya itu dikatakan perempuan udah nggak usah ngomong, nggak usah ngajar, nggak usah apa. Apalagi ngajar, jangan sampai nanti naik mimbar terus isinya apa? Isinya, kamu tahu nggak si itu loh, anaknya dibanding kayak gitu. Jadi kalau merawat anak yang benar, nah perempuan masa itu tuh kayak gitu ngomongnya. Jadi dikatakan apa? Udahlah perempuan, kamu balik ke rumah aja gitu. Kamu tanya sama istrimu, sama suamimu supaya apa? Supaya nggak bikin jadi gosip, supaya nggak bikin jadi nggak enak. Kira-kira seperti itu konteksnya. Nah, apakah zaman sekarang berarti perempuan nggak boleh mengajar? Ya buktinya saya mengajar gitu kan. Ya kira-kira seperti itulah. Jadi poinnya itu bukan masalah gendernya atau apa, bukan masalah Paulus itu seksis gitu ya, seperti yang biasanya kalau teolog-teolog feminis bilang, oh Paulus mah seksis jadi nggak usah baca surat-suratnya, bukan. Tapi poinnya adalah kita nggak boleh, kita di dalam ibadah kita nggak boleh bergosip, kita nggak boleh pakai itu untuk ngomongin hal-hal yang lain selain firman Tuhan, kira-kira kayak gitu. Ya boleh lah ngomongin hal-hal lain selain firman Tuhan, tapi janganlah kita itu bergosip, janganlah kita itu mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya dikatakan di dalam rumah Tuhan. Kira seperti itu. Jadi jadi konteks berbicaranya itu dalam arti gosip ya sebenarnya ya. Jadi karena memang perempuan masa itu ya, jadi perempuan masa itu tuh memang quote and quote kurang begitu berpendidikan seperti sekarang. Jadi yang menjadi bahan pembicaraan mereka adalah ya gosip lah, atau mungkin yaitu hal-hal yang lain yang malah membuat ibadah itu jadi nggak kusuk lah, let's say kayak gitu. Jadi bukan karena ini bukan Taurat, bukan bagian dari hukum Taurat Musa, tapi lebih ke arah yaitu adalah satu himbauan dari Paulus, di mana Paulus mengutip hukum Musa untuk menjadi penubuat, tapi ini sendiri bukan di dalam hukum Musanya ya, kira-kira kayak bukan di dalam hukum Musanya gitu. Kalaupun ada di dalam hukum Musanya ya berarti termasuk seremonial. Oke. Nah, Kak, ini berikutnya adalah pertanyaan di Matius 5 ayat 17 sampai 18. Ini yang ketika Tuhan mengatakan aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Nah, bagaimana kita tahu bahwa yang Tuhan genapin secara spesifik itu adalah satu hukum seremonial, tapi kalau untuk hukum koshernya itu tidak dibatalkan atau dibatalkan, karena pada dasarnya kita sekarang tahu bahwa misalnya minum darah itu kan nggak sehat ya, dan itu dikaitkan dengan kena autoimun. Atau kalau makan babi juga sebenarnya babi itu bukan binatang yang bersih ya, dan makan segala macam. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini semua tuh ya sebenarnya dipakai ayatnya bahwa ya orang-orang Kristen non-Yahudi itu boleh tetap makan segalanya, dan sama sekali apapun yang dituliskan di hukum Taurat dulu itu nggak ada yang harus diikutin gitu. Dari Kisah Para Rasul 15, di Kisah Para Rasul 15 itu mereka mengadakan sidang pertama. Saya bacakan aja ya, Kisah Para Rasul pasal yang 15 gitu. Tentang sidang di Yerusalem. Jadi saya langsung bacain keputusannya aja ya. Keputusan dari sidang Yerusalem. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-hala, dari percabulan, dari darah binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Selain itu boleh. Selain itu orang Israel tidak perlu menjadi orang non Israel, nggak perlu menjadi orang Israel. Jadi kayak gini, perbedaan mendasar orang Israel dan orang non Israel adalah satu, yang hukum seremonial tadi itu ya, diet makan, sunat, sama kosher.
diet makan ya kosher ya, hari-hari raya udah pasti kita nggak usah ngelakuin ya kan, karena Sabat aja udah berubah dari dari Sabtu jadi Minggu. Terus habis gitu yang kedua tadi Sabat itu Paulus udah jelas-jelas ngomong gak usah lagi di Sabat, ngapain kamu di Sabat, jadi udah nggak usah. Sekarang tentang diet makanan. Nah, diet makanan di sini ditulis di dalam 1 Kisah Para Rasul 15 kan. Makanan yang telah dijamalkan berhala dari percabulan dan dari daging dari binatang yang mati dicekik dari darah. Percabulan udah jelas kan ya. Nah, makanan yang telah dicemarkan dari berhala itu bukan pada, kalau kita baca penjelasannya di surat Korintus yang keberapa ya, aduh saya rada lupa tuh. Yang intinya Paulus itu bilang itu ya makan mah ya makan aja nggak apa-apa, tapi jangan sampai membuat orang tersandung. Jadi perkataan ini tuh maksudnya lebih ke arah kayak gini, bukan kepada ini boleh atau nggak bolehnya, tapi kepada kamu jangan jadi batu sandungan. That's the point gitu. Jadi maksudnya adalah kayak gini, hukum seremonial, hukum moral, hukum judicial itu diberikan untuk apa? Diberikan ya pada poin inti seluruhnya adalah untuk ngomong bahwa aku adalah orang yang percaya Tuhan, jadi aku beda dari dunia, aku dikuduskan dari dunia ini. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita menunjukkan identitas kita itu? Bahwa kita ini orang-orang yang dikuduskan. Nah, kalau di dalam Israel ya caranya dengan itu, apa diet makanan, apa karena diet makanan pada zaman itu bukan masalah kesehatannya sebenarnya, tapi lebih masalah tentang diet-diet makanan itu tuh dipakai untuk penyembahan berhala. Dekat kaitannya sekali dengan penyembahan berhala dan dengan kematian, gitu ya. Dengan kematian gitu, dengan penyembahan berhala, dengan percampuran yang antara yang baik dan yang nggak baik. Kira-kira seperti itu framework-nya ya. Nah, jadi poinnya adalah menunjukkan bahwa aku berbeda dari dunia. Sehingga sekarang kalau kita lihat di zaman sekarang ini, balik lagi, menunjukkan bahwa kita beda dari dunia. Apakah kita dengan nggak makan ini dan nggak makan itu, kita menunjukkan diri kita dari beda dengan dunia? Iya sih. Tapi perbedaannya kan cuma di luar doang. Gitu. Dan sebenarnya nggak juga. Karena kalau misalnya kita bilang, aku nggak mau makan babi, ya maaf saudara-saudara, kita juga nggak makan babi juga. Jadi sama aja. Malah kalau misalnya kayak gitu, kita jadi apa ya? Kita jadi makin membuat jadi apa ya istilahnya ya, membuat orang itu susah untuk kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 15 mengatakan apa? Kita mengatakan kayak gini. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Jadi harus seimbang antara satu, kita menunjukkan bahwa kita beda dari dunia. Jangan menjadi batu sandungan buat mereka. Kalau orang kayak gini, ya udah kita kalau orang gampang tersandung, ya udah lebih baik kita jangan makan itu. Ya, misalnya kayak kita orang Kristen gitu ya, dan kita barengan sama orang-orang yang Muslim gitu. Ngapain sih kita itu apa ya dengan sengaja menunjukkan kalau kita itu apa kan ya nggak juga gitu kan. Di satu sisi kita jangan menjadi batu sandungan, menunjukkan kalau kita berbeda dari dunia. Tapi yang kedua juga harus sama adalah kita jangan menambah-nambah hukum untuk membuat orang itu sulit datang kepada Tuhan. Karena poinnya Tuhan Yesus adalah menggenapi. Jadi kira-kira seperti itu ya. Dimana kalau misalnya intinya kalau hal itu membuat kita itu mempersulit orang untuk percaya Tuhan, dan hal itu istilahnya itu melawan hati nurani orang sehingga mereka tersandung, jangan dilakukan. Itu bukan lagi masalah dosa nggak dosa. Kita makan mau apapun nggak akan dosa. Ya, kita makan apapun tidak dosa. Tapi kalau kita makan itu membuat orang tersandung, atau kita makan itu membuat orang itu untuk kepada Tuhan itu susah, ya itu dosa. Dosanya bukan di makanan itu, pada dirinya sendiri. Itulah kira-kira. Saya sih nggak melihat kesehatan itu menjadi salah satu apa ya, let's say ya kalau misalnya pada akhirnya diet kosher itu ternyata berguna untuk kesehatan, ya memang rencana Tuhan. Tapi kalau saya sih secara pribadi saya lebih melihat bahwa bukan itu poinnya. Poinnya adalah ya yang tadi itu, menunjukkan bahwa orang Israel dan akhirnya kita ini menjadi orang-orang yang dikuduskan. Nah, tapi kalau dari segi covenant-nya ya mungkin yang saya jadi penasaran nih gini, kan kalau dulu covenant itu diturunkan ke Musa, seseorang yang ditunjuk oleh Tuhan, lalu yang diupdate perjanjian baru oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, apakah di sidang Yerusalem ini para rasul memiliki kapasitas yang sama untuk menyimpulkan, kan ini seolah-olah jadi kayak ada update ya terhadap covenant, apakah alasannya karena mereka sudah menerima Roh Kudus waktu Pantekosta gitu, jadi mereka bisa mengupdate ini, atau ini sebuah konklusi yang sebenarnya orang pun masih debat-debat dan makanya sekarang ada beberapa aliran yang berbeda-beda pendapat. Jadi kayak gini, satu tentu saja mereka diberikan otoritas itu ya karena mereka sebagai rasul. Mereka diberikan otoritas untuk itu. Jadi Tuhan mempercayakan lewat Roh Kudusnya.
gitu. Tapi Ya. juga jangan salah, sebenarnya kalau kita baca dari Kisah Para Rasul 15 itu menceritakan tentang Petrus, yang mana Petrus itu mendapatkan penglihatan tentang apa? Tentang wah, tiba-tiba apa namanya? Tahu kan yang dia Ya. mau Binatang. kan ada binatang-binatang nggak maaf, binatang-binatang haram itu. Nah, terus dia diperbolehkan makan tuh, dan penglihatan itu ya dari Tuhan Yesus gitu. Jadi apa yang dia terima dari penglihatan-penglihatan itu dia sampaikan di situ. Nah, jadi ini pun adalah firman juga dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi jangan lihat Paulusnya, jangan lihat Petrusnya, jangan lihat Yakobusnya gitu, tapi dilihat Tuhan Yesus yang berbicara lewat rasul-rasul ini. Dari situ otoritas mereka. Dan mereka bukan mereka, sebenarnya sih lebih tepatnya bukan mereka lebih ke arah mengupdate ya, lebih ke arah mereka memperjelas. Karena waktu zaman Tuhan Yesus, gitu ya, zaman Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus nggak bisa mengajarin mereka semua. Makanya kan ketika Roh Kudus datang kan Tuhan Yesus datang, si Roh Kudus itu yang akan menerangkan, menjelaskan semua yang aku pernah katakan kepadamu. Nah ini diperjelasnya itu seperti itu. Gitu. Sorry, ini ada yang di mute. Kak Devina masih ada waktu ya, mungkin sekitar 10 menit lagi ada beberapa pertanyaan nih soalnya. Iya, silakan. Di Wahyu 7 ayat 4-8 ada 12 suku dengan Lewi dan Yusuf. Disebut diantaranya, tapi kenapa Dan dan Efraim hilang? Kenapa 2 suku tersebut dihapuskan? Oke, jadi kayak gini. Ingat kalau Efraim dulu ya, saya jelasin yang Efraim. Ingat nggak yang kemarin, sebentar saya tadi dari Wahyu 7 kan ya. Jadi kayak gini, kalau Efraim dulu ya. Ingat nggak kemarin saya bilang, yang sempat saya bilang apa namanya? Kalau Yusuf itu dibagi jadi dua porsi, masih ingat kan ya? Jadi yang dianggap anak sulung di dalam keturunan Yakub itu adalah Yusuf sama Yehuda. Kalau Yehuda dikasih tongkat kerajaan, dia yang akan memerintah. Sementara kalau Yusuf 2 porsi tanah. Nah, 2 porsi tanah itu dibagi kepada Efraim sama kepada Manasye. Ya. Nah, jadi sebenarnya bukan quote and quote, bukan mereka itu istilahnya itu ada bahwa Efraim dan gini. Jadi yang dihitung sampai 2 suku adalah tanahnya, bukan orangnya. Sukunya mah tetap suku Yusuf gitu kan ya. Tapi jadi 2 itu Efraim dan Manasye itu maksudnya tanahnya. Ya, ngomongin tentang tanah aja. Nah, jadi sekarang kalau balik, kenapa kok Efraim nggak disebut? Ya kan? Karena ya itu sebenarnya mereka satu aja, tanahnya aja yang mereka dapat 2 porsi, jadi lebih banyak gitu tanahnya. Jadi mereka lebih kaya lah, let's say. Nah, tapi kalau kita pertanyaannya, loh, kalau gitu kenapa kok yang disebut bukan suku Efraim, tapi kenapa yang disebut Manasye? Karena kalau kita baca lagi di Kejadian itu dikisahkan bahwa si siapa Yakub itu memberkati dengan tangannya itu miring gitu. Jadi yang Manasye itu lebih diberkati. Manasye lebih diberkati, makanya yang ditulis adalah Manasye. Tapi bukan berarti Efraim disisihkan ya. Efraim dimasukkan ke dalam Manasye. Karena yang dibedakan itu bukan masalah dua orang ini dibedakan, tapi tanahnya aja yang beda. Gitu. Warisan mereka 2 kali lipat lah. Kalau yang lain kan ya udah, Ruben punya berapa anak, tapi ya tetap tanahnya Ruben. Tapi kalau ini saking besarnya, ya tanahnya dihitung 2, Efraim sama Manasye, tapi tetap satu suku aja. Itu kalau tentang Manasye. Kalau yang kenapa kok Dan nggak disebut? Ya, sorry. Ya, suku Dan. Oh ya, nah kalau yang suku Dan, kalau misalnya kita baca di Hakim-Hakim, ini tadi saya sempat sebutkan, ini Hakim-Hakim 18, tadi saya nggak sempat cerita, jadi salah satunya itu ada tentang patung sesembahan Mika dirampas oleh Bani Dan. Intinya adalah diceritakan tentang pada akhirnya nggak tahu gimana itu Bani Dan itu melakukan apostasi lah, mereka menyembah berhala lah, let's say, sampai pada akhirnya kayak gitu. Ada beberapa ahli biblika yang menyimpulkan bahwa suku Dan nggak ditulis karena dosa ini. Jadi seolah-olah mau mengatakan bahwa ya suku Dan itu gara-gara kisah ini nih, mereka menyembah berhala sebenarnya sampai akhir. Jadi ya kayak mereka disisihkan gitulah. Ada yang berpendapat seperti itu. Dan ada juga yang bilang karena Antikris mungkin datangnya dari suku Dan, makanya nggak disebutkan ya. Itu saya sempat dulu pernah baca sih. Wah, saya sih gini, karena kalau ketika kita baca Wahyu itu kita harus hati-hati juga. Betul. Wahyu ada banyak penafsiran. Kalau saya sih, kalau saya secara pribadi ketika kita baca Antikris itu, bagi saya Antikris itu bukan satu pribadi, tapi satu prinsip. Dalam artian kayak gini. Antikris itu adalah orang yang menyesatkan, ya kan? Dan orang yang menyesatkan itu bukan cuma satu pribadi. Di sepanjang zaman, di sepanjang konteks, di sepanjang tempat, pasti ada orang yang menyesatkan. Maksudnya kayak gini, itu bukan cuma satu orang.
Tapi misalnya kayak gini, saya di gereja saya, di Cornerstone, suatu kali saya bukan memberitakan firman Tuhan, tapi saya secara sengaja saya mau menyesatkan, saya mau membuat orang nggak menyembah Tuhan Yesus lagi. Saya bilang, oh Tuhan Yesus mah bukan Allah. Ya saya antikris. That's it. Jadi apa yang dikisahkan di Wahyu itu bukan oh nanti tentang masa depan atau oh tentang masa lalu atau waktu zaman reformasi atau apa, tapi lebih karena prinsip aja bahwa ya hati-hati dengan pengajar kita karena pengajar kita. Nah, tapi itu sekali lagi itu beda penafsiran tentang bagaimana kita membaca Wahyu sih. Kalau saya gitu ya di dalam tradisi yang amilenial, kalau mungkin pernah dengar itu di dalam tradisi ini ya Wahyu itu bukan sesuatu yang dipercaya sebagai satu hal yang harfiah untuk masa depan, tapi lebih ke arah satu prinsip tentang gimana gereja itu mentaati Tuhan di dalam sepanjang sejarah. Kira-kira seperti itu, tapi ya itu udah Oke, di luar topik ya. siap Kak. Nah, ini pertanyaan berikut tentang Yafet. Ada yang berteori bahwa anak Yafet itu dikorbankan, artinya diberikan kepada Bait Allah untuk melayani dan nggak menikah. Tapi apakah sebenarnya dikorbankan di Alkitab ini dalam arti dia mati ya? Dan ini kok terkesan kejam? Kan dilarang membunuh juga. Yefta maksudnya ya. Jadi kayak Ya, gini, kalau tentang Yefta memang ada penafsiran yang mengatakan bahwa maksudnya adalah si perempuan ini tuh si anaknya Yefta itu nggak dibunuh benar-benar gitu. Maksudnya dikorbankan nggak dibunuh benar-benar, tapi lebih ke arah dia itu istilahnya gimana ya? Istilahnya dia lebih ke arah bertekad untuk selibat lah, let's say bertekad untuk selibat dan ya itu tadi melayani di bait Allah. Cuman kalau saya secara pribadi ya, bentar, ada di mana ya? Cuman kayak gini masalahnya. Kalau kita baca di Hakim-Hakim 11 ayat 40, bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Jadi kayak gini, ini sampai jadi quote and quote satu perayaan loh. Maksudnya kalau iya. cuma anak ini pada akhirnya renounce bahwa dia merenounce maksudnya dia bilang aku mau selibat dan aku mau melayani di bait Allah, kayaknya kok nggak mungkin ya sampai bakalan dirayakan sebesar ini. Kayaknya sih. Jadi kalau kita lihat logiknya itu sepertinya kok nggak gitu kayaknya benar-benar pada akhirnya dia dikorbankan. Dan lagi kalau memang kita menerima bahwa ini ceritanya tambah lama tambah turun terus, hakim-hakim ini tambah lama tambah bejat terus, ya kenapa? Apa salahnya kita bilang ya memang anak itu dikorbankan karena kebodohannya si Yefta yang notabene ngomong tapi ya ngomongannya nggak bener lah istilahnya. Gitu. Tapi saat itu apa Yeftanya nggak bisa minta maaf gitu? Kalau gitu kan apalagi dampak kita sebagai anak Tuhan sekarang kadang kita juga kalau lagi sulit, aduh Tuhan saya janji deh kalau udah beres ini gini-gini saya bakal gini gitu. Terus kita nggak ikutin. Oh, benar. Tapi poinnya adalah, jadi poinnya bukan adalah apakah Yefta harus menaati perjanjiannya atau enggak, gitu ya. Ini kan satu cerita aja. Poinnya adalah kita itu kalau janji sesuatu sama Tuhan, itu kita mesti pikir baik-baik loh. Nah, intinya seperti itu sih, gitu. Jadi bisa nggak kalau misalnya Yefta quote and quote melanggar perjanjiannya, dan apakah kalau Yefta melanggar perjanjiannya, apakah itu lebih baik atau lebih jelek? Saya pikir kayak gini, Tuhan itu enggak pernah melarang persembahan anak, gitu ya. Nggak pernah melarang persembahan anak, kecuali yang dilarang adalah persembahan anak kepada Molok, gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya Yefta sudah janji, Yefta harus menaati, kayak gitu. Nah, kalau dia nggak menaati salah, tapi poinnya yang dia salah itu sebenarnya dari awalnya, ketika dia udah kadung berjanji. Nah, kalau kita misalnya kita jangan sampai ngomong Tuhan, ya justru yang apa yang kita pelajari dari Yefta bukan masalah kalau kita kalau aku udah janji mempersembahkan anakku, therefore aku harus ngikutin. Tapi lebih ke arah kayak gini, ya kita harus hati-hatilah dengan apa yang kita janjikan di hadapan Tuhan. Ya mirip dengan perkataan Tuhan Yesus waktu ngomong ya kalau kamu mau perang ya kamu hitung dulu pasukanmu bisa menang atau enggak. Jangan sampai kamu udah gaya-gaya mau perang ternyata kamu nggak bisa, ya kan? Nah kira-kira seperti itu tuh tentang masalah kita kalau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Misalnya ya Tuhan kalau Tuhan sembuhkan aku bakalan jadi pendeta, aku bakalan masuk STT. Iya, gimana ya? Ya kita harus hati-hati lah. Kalau misalnya kitanya sendiri jadi hamba Tuhan ya oke lah ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita bilang Tuhan kalau Tuhan sembuhkan aku nanti anakku tak suruh masuk STT itu jangan. Karena ya anak itu gitu bukan punya kita kan. Nah kalau Hana gimana ya? Kalau Hana itu cerita lain lah ya itu nanti pembahasannya lain lagi. Tapi intinya ya itu lebih ke arah jangan jangan membuat janji yang
yang nggak masuk akal. Karena kalau udah kejadian ya kejadiannya kayak Yefta ini, gitu. Oke. Bukan sesuatu yang baik. Nah, ini pertanyaan terakhir, Kak. Terkait cara kematian Saul, berarti ada kemungkinan Alkitab itu salah dan penulisannya jika berkontradiksi. Apakah ini mengurangi nilai Alkitab ya? Loh, Apakah enggak dong, enggak Bible itu inerrant? berkontradiksi. Enggak dong, enggak berkontradiksi. Karena kayak gini, yang satunya narator yang bilang, yang satunya ada orang yang bohong, dan penulis Alkitab menulis kebohongan orang itu. Berarti kan nggak salah. Misalnya saya nulis kayak gini nih, misalnya saya nulis, misalnya saya nulis gitu ya, saya meliput berita, let's say, tentang ada orang yang mengatakan kepada istrinya bahwa, misalnya saya cerita ke orang gitulah, ya misalnya saya cerita, saya misalnya menceritakan ada satu suami yang mengatakan pada istrinya bahwa dia itu lagi rapat, padahal sebenarnya dia lagi, let's say, lagi selingkuh gitu. Nah, ketika saya ngomong bahwa si orang ini mengatakan tanda kutip, saya lagi pergi rapat loh. Nah, itu apakah kebohongan? Itu kebohongan, tapi tidak berkontradiksi dong. Kenapa? Karena saya ngomong tuh, ini orang ini bohong nih. Nah, itu. Jadi saya menuliskan kebohongan orang itu. Sama juga penulis Alkitab menulis kebohongan si orang Amalek itu. Tapi yang penulis nangkep ya kira-kira ya. Nangkep. Jadi kayak kalau saya ngebohong nih, nggak ada yang tahu, orang bilang saya oke, jujur. Tapi setelah saya bilang, oh tadi saya bohong loh, orang jadi bilang, oh kamu berarti pembohong gitu. Kalau saya lagi jujur, jadi mungkin orang kadang salah sangka. Misalnya contohnya kayak tadi dari Ko Ian gitu ya, misalnya Ko Ian berbohong gitu kan. Setelah itu terbongkarlah kebohongan Ko Ian. Terus suatu kali nanti saya menulis, oh Ko Ian pernah mengatakan bla 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 bla. Nah, apakah terus saya tulis di bawahnya, padahal enggak loh, sebenarnya kenyataannya bla 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 bla. Nah, apakah berarti cerita saya itu berkontradiksi? Enggak dong, karena saya menulis kebohongannya Ko Ian itu tadi. Kira-kira kayak gitu. Tapi kita bukan di posisi bahwa Alkitab itu ketika dari kopi ke kopi nggak ada kesalahan sama sekali kan, karena ada beberapa yang memang angka-angka itu sedikit beda. Benar. Yang Jadi memang bukan kesalahan yang penting banget juga gitu. Cuman kadang orang itu membesar-besarkan seolah-olah oh jadi satu Alkitab semua salah sampai kontekstualnya salah cuman karena kesalahan kecil. Benar. Jadi yang kita bisa percaya bahwa sama sekali tidak bersalah itu adalah manuskrip asli, which is itu udah hilang, nggak tahu di mana ya pasti udah beribu-ribu tahun udah rusak. Yang kita punya adalah salinan, dan yang sekarang kita punya adalah terjemahan. Di mana salinan ini ya itu bisa salah, tapi salahnya itu sangat kecil, sangat receh, cuma salah angka. Tapi kalau misalnya kita ngomong tentang masalah keselamatan, tentang gimana caranya kita harus hidup sebagai anak Tuhan, tentang let's say pengajaran doktrin apa, itu nggak ada yang kesalahannya sampai segede itu, sampai berpengaruh semua, itu nggak ada. Gitu. Ya itu tadi benar katanya kok, yang dibesar-besarkan aja. Oke, siap. Makasih Kak Devina, itu pertanyaan terakhir. Terima kasih juga teman-teman yang udah bertahan sampai jam sekarang. Silakan kepada Reza untuk pengumuman.